Dibuang ke jalanan saat hamil tua karena fitnah keji mertua. Aku dijemput kemewahan tak terduga oleh kakak kandungku sang konglomerat. Hingga esoknya suami dan mertuaku bersujud memohon ampun di depan gerbang istanaku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Perut Najwa terasa sangat berat sore itu. Usia kehamilannya yang menginjak 8 bulan membuat setiap langkahnya di atas lantai porselen rumah mertuanya terasa seperti perjuangan fisik yang melelahkan. Ia mengusap peluh di dahi sambil terus mengaduk sayur lodeh di atas kompor. Di tengah rasa nyeri di pinggang yang kian tajam, Najwa berusaha tersenyum kecil. Ia membayangkan Wisnu, suaminya, pulang kerja dan menyantap masakan favoritnya ini. Bagi Najwa, kebahagiaan sederhana seperti ini adalah satu-satunya benteng pertahanan di rumah yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerimanya. Di sudut dapur, Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sana selama 5 tahun, menatap Najwa dengan tatapan iba. Bei Inah tahu betul bagaimana posisi Najwa di rumah ini. Sebagai orang yang melihat keseharian keluarga tersebut, Bei Inah seringkali ingin membantu, namun tatapan tajam Bu Santi selalu membuatnya urung. Bei Inah hanya bisa membantu menyiapkan piring-piring di atas meja makan dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah takut suaranya akan memicu badai yang sudah lama mengintai. Najwa, sudah selesai belum? Lama sekali cuma masak sayur begitu saja. Suara melengking itu berasal dari ruang tengah. Bu Santi, mertua Najwa, berjalan masuk dengan langkah yang angkuh. Ia mengenakan daster sutra mahal, kontras dengan Najwa yang tampak kusam dengan apron penuh noda minyak. Bu Santi adalah tipe ibu mertua yang merasa putranya, Wisnu, telah salah memilih istri. Baginya, Najwa hanyalah perempuan yatim piatu tanpa latar belakang jelas yang beruntung bisa dinikahi oleh Wisnu yang memiliki karir mapan. Sedikit lagi, Bu. Ini tinggal menunggu santannya mendidih, jawab Najwa lembut, tanpa menoleh. Alasan terus. Pantas saja Wisnu makin kurus, istrinya lamban begini. Cibir Bu Santi sambil memeriksa kebersihan meja makan dengan jarinya. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Mila, keponakan Bu Santi yang tinggal tak jauh dari sana, masuk tanpa mengetuk pintu. Mila adalah sosok yang selalu dianggap Bu Santi sebagai calon menantu ideal sebelum Wisnu bertemu Najwa. Hubungan Mila dengan Bu Santi sangat dekat. Lebih mirip sekutu daripada sekadar bibi dan keponakan. Mila memegang ponselnya dengan erat. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang dibuat-buat antara terkejut dan prihatin. Bude harus lihat ini. Seru Mila sambil berlari kecil menuju dapur. Najwa menoleh. Firasatnya mulai tidak enak. Bu Santi segera menghampiri Mila. Ada apa, Mila? Sore-sore kok sudah ribut? Ini, Bude. Tadi Mila tidak sengaja lewat kafe dekat kantor. Terus Mila lihat Mila tidak enak bilangnya. Tapi ini menyangkut harga diri Mas Wisnu. Ucap Mila dengan nada dramatis. Ia menyodorkan layar ponselnya tepat di depan wajah Bu Santi. Di layar itu, terpampang sebuah foto. Najwa yang sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang pria asing yang wajahnya tidak terlalu jelas. Dalam foto itu, sang pria tampak sedang memegang tangan Najwa. Padahal, Najwa ingat betul kejadian itu 2 hari lalu. Seorang pria tidak sengaja menabrak kursinya dan mencoba membantunya berdiri karena ia hampir terjatuh. Tapi dalam foto yang sudah diedit sedemikian rupa dan diambil dari sudut tertentu itu, mereka tampak seperti pasangan yang sedang bermesraan. Astaga! Najwa! Apa-apaan ini? Bu Santi berteriak hingga suaranya bergema ke seluruh ruangan. Najwa mematikan kompor dengan tangan gemetar. Ia berjalan mendekat untuk melihat ponsel itu. Bu! Itu tidak seperti yang ibu lihat. Itu hanya orang yang mau menolong Najwa saat menolong atau selingkuh. Lihat tangan laki-laki ini. Dia memegangimu, Najwa. Dan kau tersenyum. Bu Santi merebut ponsel Mila dan menyodorkannya ke arah muka Najwa. Itu fitnah, Bu. Najwa tidak mungkin melakukan itu. Najwa sedang hamil besar. Demi Tuhan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Najwa. Jangan bawa-bawa nama Tuhan di rumahku. Kau perempuan tidak tahu diri. Sudah miskin, tidak punya keluarga, malah berani mengotori kehormatan anakku, bentak Bu Santi. Tepat saat itu, suara mobil Wisnu terdengar masuk ke garasi. Suasana di dapur mendadak mencekam.
Mila segera merapikan rambutnya dan memasang wajah sedih. Sementara Bu Santi sudah bersiap dengan senjata fitnah di tangannya. Begitu Wisnu melangkah masuk rumah dengan wajah lelah sehabis bekerja, ia disambut bukan dengan pelukan hangat sang istri, melainkan dengan teriakan ibunya. "Wisnu, bagus kau sudah pulang. Lihat apa yang dilakukan istrimu yang kau puja-puja ini di belakangmu." Bu Santi langsung menyerbu Wisnu, menarik lengan putranya menuju meja makan. Wisnu mengernyitkan dahi. Ia menatap Najwa yang berdiri kaku dengan air mata yang sudah membasahi pipi. "Ada apa ini, Bu? Aku baru saja sampai. Lihat ini." Bu Santi menunjukkan foto di ponsel Mila. "Mila memergoki istrimu sedang berkencan dengan laki-laki lain di kafe. Pantas saja dia sering minta izin keluar dengan alasan periksa kandungan. Ternyata ini yang dia lakukan." Wisnu mengambil ponsel itu. Ia menatap layar dengan saksama. Najwa bisa melihat perubahan ekspresi di wajah suaminya. Dari bingung, menjadi kaget, lalu berubah menjadi amarah yang dingin. Wisnu adalah pria yang sangat mencintai harga dirinya. Dan Bu Santi tahu betul bagaimana cara menghancurkan logika putranya melalui ego tersebut. "Mas, dengarkan aku dulu. Itu kejadian di kafe saat aku menunggu taksi setelah periksa. Laki-laki itu hanya menolongku karena aku hampir jatuh." Najwa mencoba mendekat dan memegang lengan Wisnu. Wisnu menepis tangan Najwa dengan kasar. "Menolong? Kenapa harus di kafe? Kenapa dia harus memegang tanganmu seperti ini, Najwa?" "Karena aku hampir tersungkur. Mas, perutku besar. Aku tidak seimbang." Tangis Najwa pecah. "Halah, alasan klasik." Mila menyambar dengan nada sinis. "Mas Wisnu, aku lihat sendiri mereka mengobrol lama. Tidak mungkin cuma hampir jatuh sampai seakrab itu. Aku kasihan sama Mas, kerja keras setiap hari, tapi di rumah dikhianati." Bu Santi menimpali dengan bumbu yang lebih pedas. "Ibu sudah curiga sejak lama. Wisnu, anak yang dikandungnya itu, jangan-jangan bukan anakmu juga? Dia kan yatim piatu. Kita tidak tahu bibit bobotnya seperti apa." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam jantung Najwa. "Ibu, tegas sekali ibu bicara begitu? Ini anak Wisnu." "Diam kau," bentak Wisnu. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Ia menatap Najwa dengan tatapan yang belum pernah Najwa lihat sebelumnya. Tatapan benci yang murni. "Aku sudah memberimu segalanya, Najwa. Aku membawamu dari kemiskinan, memberimu rumah. Tapi ini balasanmu. Mas, tolong percaya padaku sedikit saja. Kamu suamiku. Kamu yang paling tahu aku." Najwa memohon, rasa sakit di perutnya mulai terasa kembali. Kali ini lebih tajam karena tekanan emosional yang hebat. Wisnu tidak menjawab. Ia melemparkan ponsel Mila ke meja makan hingga menimbulkan suara dentuman keras. Ia tidak ingin mendengar penjelasan lebih lanjut. Hasutan ibunya dan provokasi Mila telah menutup pintu logikanya. Baginya, bukti visual di depan matanya sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaan yang ia bangun selama 2 tahun pernikahan. "Malam ini, jangan harap kau bisa duduk di meja makan ini denganku," ujar Wisnu dingin. Ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Najwa yang luruh ke lantai dapur yang dingin. Najwa terduduk lemas, memegangi perutnya yang menegang. Bu Santi dan Mila saling bertukar pandang penuh kemenangan. Bu Santi kemudian menunduk, menatap Najwa dengan senyum meremehkan. "Bersiap-siaplah, Najwa. Di rumah ini, tidak ada tempat untuk pengkhianat. Besok, aku akan pastikan Wisnu mengurus semuanya," bisik Bu Santi tajam. Najwa hanya bisa terisak dalam diam. Di tengah rasa sakit fisik yang hebat karena kontraksi palsu akibat stres, batinnya berteriak mencari keadilan. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Namun, di balik rasa putus asanya, sebuah keputusan kecil mulai muncul di benaknya. Jika suaminya sendiri tidak bisa mempercayainya, ia harus mencari cara untuk melindungi dirinya dan bayinya, meski ia belum tahu harus kemana. Ia merogoh saku apronnya, menyentuh sebuah kalung lama dengan liontin inisial R, satu-satunya benda peninggalan masa kecilnya sebelum ia terpisah dari keluarganya. Malam itu, Najwa menyadari bahwa rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat bernaung, kini telah berubah menjadi penjara yang siap menelannya hidup-hidup. Dinginnya lantai kamar tamu tempat Najwa menghabiskan malam tidak sebanding dengan rasa beku yang menjalar di sekujur batinnya. Sepanjang malam,
Ia terjaga sambil memegangi perutnya yang sesekali mengeras. Sebuah peringatan dari tubuhnya bahwa stres berat ini mulai memengaruhi janin di rahimnya. Ketika fajar menyingsing, Najwa berharap cahaya matahari akan membawa sedikit kejernihan pada pikiran Wisnu. Namun, harapannya hancur saat pintu kamar digebrak dengan kasar dari luar. Bu Santi berdiri di ambang pintu dengan wajah yang lebih keras dari batu karang. Di belakangnya, Mila tampak sibuk mengunyah camilan, menatap Najwa dengan pandangan mengejek. Tidak ada lagi sisa-sisa kesopanan di wajah ibu mertuanya itu. "Bangun! Jangan berlagak sakit supaya dikasihani," bentak Bu Santi. Ia melangkah masuk dan mulai menarik paksa lemari kecil yang berisi pakaian Najwa. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ini masih pagi sekali." Suara Najwa serak. Ia berusaha bangkit sambil menahan nyeri di pinggang bawahnya. "Masih tanya apa yang kulakukan? Aku sedang membersihkan rumahku dari kotoran." Bu Santi menarik tumpukan baju Najwa, termasuk baju-baju bayi yang baru saja Najwa cicil sedikit demi sedikit dengan uang simpanannya sendiri. Dengan gerakan membabi buta, Bu Santi melemparkan pakaian-pakaian itu ke lantai, lalu menyeretnya keluar menuju ruang tamu. Najwa tertatih mengikuti mertuanya. Di ruang tamu, ia melihat Wisnu duduk di kursi dengan kepala tertunduk, memegangi sebuah map coklat. Wajah suaminya tampak kuyu, namun ada kilat kemarahan dan harga diri yang terluka di matanya. "Mas, tolong bicara sesuatu. Katakan pada ibu kalau ini tidak benar," isak Najwa. Ia berlutut di depan Wisnu, mengabaikan rasa sakit yang menusuk-nusuk di perut bawahnya. Wisnu hanya meliriknya sekilas sebelum memalingkan muka. "Ibuku benar, Najwa. Foto itu tidak bisa bohong. Dan pagi ini, Mila menemukan pesan-pesan aneh di ponselmu yang kau hapus, tapi dia sempat memulihkannya." Najwa tertegun. "Pesan apa? Aku tidak pernah mengirim pesan pada siapapun." Mila maju sambil menunjukkan layar ponselnya. "Oh, benarkah? Ini apa? Aku merindukanmu. Sampai bertemu di tempat biasa." "Kau pikir aku bodoh, Mbak? Kau sengaja menghapusnya supaya Mas Wisnu tidak tahu, kan?" Itu adalah fitnah baru yang sangat kasar. Najwa tahu ia tidak pernah mengetik pesan semacam itu, tapi di depan Wisnu yang sudah kehilangan kepercayaan, kata-kata Najwa tidak lebih dari sekadar angin lalu. "Cukup!" Bu Santi berteriak. Ia membawa sebuah koper tua dan mulai memasukkan baju-baju Najwa secara acak, lalu menyeret koper itu ke teras depan. "Wisnu, jatuhkan talak itu sekarang. Jangan jadi laki-laki lembek. Harga diri keluarga kita sedang dipertaruhkan di depan para tetangga." Di luar, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, namun dengan cepat berubah menjadi hujan deras yang menghantam atap seng. Suasana menjadi semakin mencekam. Keributan di rumah itu rupanya menarik perhatian tetangga. Pak RT Salim, seorang pria parubaya yang bijak dan sudah lama tinggal di lingkungan itu, tampak berdiri di depan pagar dengan payung, mengamati ketegangan yang terjadi. "Ada apa ini, Bu Santi? Kenapa barang-barang Najwa dibuang keluar?" tanya Pak RT Salim dengan nada prihatin. Sebagai orang yang sering melihat Najwa belanja ke warung atau menyapa warga dengan sopan, ia sulit mempercayai keributan ini. "Pak RT tidak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga kami. Perempuan ini sudah berani mempermalukan anak saya dengan berselingkuh," balas Bu Santi tanpa rasa malu. Pak RT Salim menatap Najwa yang sedang menangis di ambang pintu, memegangi perutnya yang besar. "Tapi Bu, Najwa sedang hamil tua. Tidakkah ini terlalu berlebihan?" "Tidak ada yang berlebihan untuk pengkhianat." Bu Santi kembali ke dalam dan menarik lengan Wisnu. "Ayo, Wisnu, katakan sekarang." Wisnu berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menatap Najwa, lalu beralih ke ibunya, dan terakhir ke arah tetangga yang mulai berbisik di luar pagar. Tekanan sosial dan dominasi ibunya menghancurkan sisa-sisa nurani yang ia miliki. "Najwa." Wisnu menarik napas panjang. Suaranya bergetar namun tajam. "Hari ini, di depan ibuku dan saksi yang ada, aku menjatuhkan talak padamu. Kita selesai." Dunia seolah runtuh menimpa Najwa. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Rasa sakit di perutnya kini bukan lagi sekadar kontraksi palsu. Itu adalah rasa sakit yang nyata, seolah bayinya ikut meronta merasakan penderitaan sang ibu. "Mas, demi anak ini jangan lakukan ini," rintih Najwa. "Keluar," bentak Bu Santi.
Ia mendorong bahu Najwa hingga perempuan hamil itu terhuyung ke teras yang mulai basah terkena tempias hujan. Bawa barang-barangmu dan jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Bei Inah, art mereka, keluar dari dapur dengan air mata bercucuran. Ia mencoba memberikan payung pada Najwa. Namun Bu Santi segera merampas payung itu dan melemparkannya kembali ke dalam rumah. Bei Inah, masuk. Jangan bantu perempuan jalang ini. Najwa berdiri di tengah guyuran hujan yang kian menderu. Pakaiannya mulai basah kuyup. Ia menatap Wisnu untuk terakhir kalinya. Berharap pria itu akan berlari mengejarnya atau setidaknya memberinya payung. Namun, Wisnu justru membalikan badan dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu depan dengan bantingan keras. Najwa tersungkur di atas koper tuanya di pinggir jalan. Air matanya menyatu dengan air hujan yang dingin. Pak RT saling mencoba mendekat. Namun ia terhalang oleh pagar yang sudah dikunci oleh Bu Santi dari dalam. Najwa, nak kamu mau kemana? Biar bapak antar ke puskesmas dulu. Teriak Pak RT Salim di tengah suara guruh. Najwa menggeleng lemah. Harga dirinya yang selama ini ia tekan demi pengabdian pada suami, kini bangkit dalam bentuk kemarahan yang tenang. Ia tidak ingin lagi mengemis pada keluarga yang telah membuangnya seperti sampah di saat ia paling rapuh. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret kopernya, berjalan menjauh dari rumah yang selama 2 tahun ini ia anggap sebagai surga, namun ternyata adalah neraka yang menyamar. Perutnya kembali menegang hebat. Najwa meringis, memegangi pinggangnya sambil terus melangkah di bawah guyuran hujan deras. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan kini tidak punya tempat tinggal. Namun, di tengah keputusasaan itu, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya mati di jalanan ini. Ia harus bertahan, setidaknya untuk nyawa kecil yang terus menendang lemah di dalam rahimnya. Namun, pandangannya mulai kabur. Rasa dingin yang ekstrim mulai menggerogoti kesadarannya saat ia sampai di sebuah halte bus yang sepi, 30 menit setelah pengusiran itu. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Setiap tetesnya terasa seperti jarum es yang menusuk kulit Najwa yang basah kuyup. Di bawah naungan halte bus yang bocor, ia meringkuk di atas koper tuanya yang sudah mulai lembab. Perutnya yang besar terasa sangat kaku. Bayinya bergerak gelisah di dalam sana, seolah-olah ikut merasakan kedinginan dan keputusasaan yang sedang menghimpit ibunya. 30 menit telah berlalu sejak Wisnu menutup pintu rumah. Pintu hatinya, rapat-rapat untuk Najwa. Selama 30 menit itu pula, Najwa hanya bisa menatap aspal jalanan yang tergenang air, meratapi nasibnya yang kini benar-benar menjadi sebatang kara. Tidak ada uang di dompetnya. Hanya ada beberapa keping koin dan sisa-sisa harga diri yang nyaris hancur berkeping-keping. Kenapa, Mas? Kenapa kamu lebih percaya pada fitnah itu daripada istrimu sendiri? Bisiknya parau. Suaranya hilang ditelan deru hujan. Tiba-tiba, sorot lampu putih yang sangat terang membelah kegelapan hujan, menyapu wajah Najwa yang pucat. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang harganya mungkin setara dengan 10 rumah mertuanya, melambat dan berhenti tepat di depan halte. Kehadiran kendaraan itu terasa ganjil di kawasan pemukiman menengah bawah tersebut. Pintu depan terbuka. Seorang pria berpakaian rapi dengan setelan jas abu-abu gelap turun sambil memegang payung besar. Ia adalah Hendra,
asisten pribadi yang selalu tampak waspada dan sigap. Hendra memutari mobil dan membukakan pintu penumpang bagian belakang dengan penuh hormat. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria dengan aura yang sangat dominan. Pria itu mengenakan kemeja putih mahal dengan lengan yang digulung hingga siku. Wajahnya tegas, dengan rahang yang kokoh, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam saat menatap ke arah halte. Pria itu adalah Rama. Sebagai seorang konglomerat yang baru saja memindahkan pusat bisnisnya ke kota ini, Rama memiliki segalanya, kecuali satu hal yang dicarinya selama 15 tahun terakhir, adiknya. Najwa menarik kakinya lebih rapat, merasa terancam oleh kehadiran orang-orang asing ini. Ia memeluk tas kecilnya dengan tangan gemetar. Saat itulah, lengan bajunya yang basah sedikit tersingkap, memperlihatkan pergelangan tangan kanannya. Rama berjalan mendekat, mengabaikan cipratan air hujan yang membasahi sepatunya yang mahal. Langkahnya terhenti 2 meter dari Najwa. Matanya terpaku pada tanda lahir berbentuk tahi lalat kecil kemerahan di pergelangan tangan Najwa, tanda yang identik dengan foto kusam yang selalu ia simpan di dompetnya. Najwa? Suara Rama berat, bergetar oleh emosi yang tertahan selama belasan tahun. Najwa mendongak. Matanya yang sembab menatap Rama dengan bingung. Siapa? Anda tahu nama saya dari mana? Rama tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berlutut di atas lantai halte yang kotor, mengabaikan celana mahalnya yang kini basah. Ia meraih tangan Najwa dengan sangat lembut, seolah-olah tangan itu adalah kaca yang mudah pecah. Rama mengusap tanda lahir itu dengan ibu jarinya. Ingatkah kamu saat kita bersembunyi di bawah meja saat gempa itu terjadi? Saat ibu membawamu pergi dan kita terpisah di pengungsian. Rama menatap mata Najwa dalam-dalam. Aku adalah Kak Rama. Najwa. Kakak yang berjanji akan menjagamu tapi justru kehilanganmu. Ingatan Najwa terlempar kembali ke masa kecil yang buram. Sebuah bencana besar, tangisan orang tua yang bercerai, dan tangan seorang anak laki-laki yang terlepas dari genggamannya saat kerumunan massa memisahkan mereka. Selama ini, Najwa mengira keluarganya sudah tiada, atau setidaknya, mereka tidak pernah menginginkannya kembali. Kak, Rama. Najwa berbisik, ragu namun ada kehangatan aneh yang tiba-tiba menjalar di dadanya. Ya, ini kakak, Dek. Kakak sudah mencarimu kemana-mana. Hendra baru saja mendapatkan alamat terakhirmu, dan aku langsung menuju ke sini. Rama menatap koper di samping Najwa dan kondisi adiknya yang basah kuyup serta hamil tua. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini dalam kondisi seperti ini? Tangisan Najwa yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah kembali. Kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena rasa aman yang tiba-tiba hadir. Ia tidak sanggup menceritakan bagaimana Wisnu mengusirnya. Ia hanya bisa terisak sambil memegangi perutnya yang kembali kontraksi. Tanpa membuang waktu, Rama segera mendekap adiknya itu. Ia membiarkan pakaian mahalnya basah oleh air hujan dan air mata Najwa. Pelukan itu begitu kuat, begitu protektif, seolah-olah Rama sedang membangun tembok raksasa untuk melindungi Najwa dari segala kebengisan dunia. Hendra, siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Perintah Rama dengan suara yang menggelegar, penuh otoritas. Baik, Pak Rama, jawab Hendra cekatan. Ia segera membantu mengangkat koper Najwa yang berat. Rama membimbing Najwa masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan berbau aromaterapi mewah. Di dalam sana, Najwa merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Kursi kulit yang empuk dan penghangat ruangan mulai mengusir rasa beku dari tubuhnya. Namun, batinnya masih berkecamuk. Ia merasa sangat kecil di hadapan kemewahan ini. Kak, aku tidak punya apa-apa lagi. Suamiku, dia membuangku. Najwa berbisik lemah saat mobil mulai melaju. Mata Rama menyipit tajam. Ada kilat kemarahan yang mengerikan di sana saat ia mendengar kata, suami, dan membuang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Najwa, mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuhmu, apalagi menyakitimu. Termasuk laki-laki yang berani membuang mutiara seperti kamu. Mobil mewah itu membelah kegelapan malam, meninggalkan area perumahan kelas menengah itu menuju sebuah mansyah di kawasan elit. Di tengah rasa aman yang mulai merayap, Najwa merasa takut. Ia takut jika ini semua hanyalah mimpi, atau lebih buruk lagi, ia takut jika kehadiran Rama justru akan membawa konflik baru yang lebih besar antara masa lalunya yang miskin dan masa kini kakaknya yang terlalu berkuasa. Najwa menyandarkan kepalanya di bahu Rama,
Namun tangannya tetap memegang erat kalung inisial R miliknya. Ia mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia akan mengikuti Rama, namun ia bersumpah tidak akan memberitahu Rama di mana rumah Wisnu berada. Ia takut Rama akan melakukan hal yang sangat nekat. Sementara ia hanya ingin bayinya lahir dengan tenang. Namun, Najwa tidak tahu bahwa bagi seorang Rama, mencari alamat seseorang adalah perkara yang sangat mudah. Gemini Said. Gerbang besi setinggi 3 meter itu terbuka secara otomatis, menyambut sedan hitam mewah yang membawa Najwa masuk ke dalam sebuah dimensi yang sama sekali berbeda dengan dunia yang baru saja menghancurkannya. Menshan milik Rama berdiri megah di bawah siraman lampu taman yang temaram, memantulkan kemewahan yang tenang namun mengintimidasi. Bagi Najwa, pilar-pilar besar dan lantai marmer yang mengilat di hadapannya terasa seperti mimpi buruk yang indah. Ia merasa terlalu kotor dan hancur untuk berada di tempat sesempurna ini. Rama menggendong Najwa dengan penuh hati-hati, seolah-olah adiknya adalah porselen retak yang nyaris hancur. Ia tidak memedulikan baju mahalnya yang masih lembab dan ternoda lumpur halte. Di dalam aula utama, seorang wanita muda dengan seragam perawat putih sudah menunggu dengan cemas. "Siska." Najwa berbisik lemah. Matanya membelalak tak percaya. Siska, sahabat dekat Najwa yang selama ini bekerja sebagai perawat di rumah sakit kota, langsung berlari mendekat. Siska adalah satu-satunya orang yang sering menjadi tempat Najwa mengadu secara sembunyi-sembunyi saat Bu Santi mulai bersikap keterlaluan. Kehadirannya di Menshan ini adalah bukti betapa cepat dan kuatnya jaringan informasi yang dimiliki Rama. "Najwa, ya Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Siska menutup mulutnya, menahan isak melihat kondisi sahabatnya yang pucat pasi dengan bibir membiru karena kedinginan. "Pak Rama meneleponku 1 jam yang lalu, menyuruhku segera ke sini tanpa menjelaskan apapun. Aku tidak menyangka kondisimu seburuk ini. Bawa dia ke kamar utama di lantai bawah. Pastikan janinnya aman. Jika ada satu lecet saja yang luput dari pengawasanmu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri." Perintah Rama dengan nada rendah yang bergetar karena emosi yang tertahan. Najwa dibaringkan di atas ranjang dengan spray sutra yang sangat lembut. Siska segera bergerak cekatan. Ia memeriksa tekanan darah Najwa, memasang alat pemantau jantung janin, dan memberikan selimut hangat. Suasana kamar itu hening, hanya interupsi oleh suara detak jantung bayi yang terdengar melalui alat Doppler, cepat namun stabil. Tekanan darahnya naik drastis karena stres. Tapi bayinya pejuang, Naj. Dia baik-baik saja. Siska mengusap tangan Najwa, mencoba memberikan kekuatan batin yang sangat dibutuhkan sahabatnya itu. Tapi kau harus istirahat total. Tubuhmu sudah mencapai batasnya. Rama berdiri di sudut kamar. Tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Ia menatap lebam kecil di pergelangan tangan Najwa, bekas cengkraman kasar Bu Santi saat mengusirnya tadi. Setiap detail penderitaan yang terpampang di tubuh adiknya adalah silet yang mengiris harga diri Rama sebagai seorang kakak. Setelah Siska memberikan suntikan vitamin dan memastikan Najwa tenang, Rama mendekati ranjang. "Katakan padaku, Najwa, siapa laki-laki itu? Di mana rumahnya? Aku akan memastikan besok pagi dia tidak punya tempat lagi untuk berpijak di kota ini." Najwa gemetar. Ia mengenali nada suara itu. Nada suara yang sama dengan mendiang ayah mereka jika sedang murka. "Kak, tolong. Jangan sekarang." "Jangan sekarang? Dia membuangmu di tengah hujan saat kau hamil tua. Najwa, dia menuduhmu berselingkuh dan membiarkan ibunya menghinamu. Apa kau mau aku diam saja melihat darah dagingku diperlakukan seperti sampah?" Suara Rama meninggi, memenuhi ruangan yang luas itu. "Aku mohon, Kak Rama." Najwa berusaha bangkit, namun Siska segera menahannya. Air mata Najwa kembali mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena ketakutan akan eskalasi kekerasan. "Aku masih syok. Kepalaku masih berputar. Jika kakak melakukan sesuatu sekarang, itu hanya akan menambah keributan. Aku tidak ingin bayiku lahir dalam suasana dendam yang membara. Biarkan aku bernapas sebentar." Rama terdiam. Ia melihat gurat ketakutan di mata adiknya. Ketakutan yang bukan ditujukan padanya, melainkan pada trauma yang baru saja dialami. Ia menyadari bahwa membalas dendam saat ini mungkin akan memuaskan amarahnya, namun akan menghancurkan ketenangan yang sangat dibutuhkan Najwa untuk mempertahankan kehamilannya. "Hendra!" panggil Rama tanpa menoleh. Hendra masuk dengan langkah tanpa suara, berdiri tegak di belakang Rama. "Iya,
Pak, awasi rumah itu. Jangan lakukan apapun sampai aku memberi perintah. Tapi aku ingin daftar semua aset, hutang, dan relasi bisnis pria bernama Wisnu itu ada di mejaku besok pagi. Jangan ada yang terlewat. Ucap Rama dengan suara dingin yang mematikan. Dimengerti, Pak. Hendra membungkuk lalu keluar kembali. Najwa memejamkan mata, merasakan batinnya yang terombang-ambing. Di satu sisi, ia merasa sangat terlindungi oleh kekuatan kakaknya. Namun di sisi lain, ada rasa bersalah yang menghimpit. Ia merasa telah menjadi pemicu badai besar yang mungkin akan menghancurkan banyak orang. Ia juga merasa cemas karena ia tahu Wisnu bukanlah pria yang kuat. Jika Rama menghancurkannya, Wisnu akan hancur seketika, dan Najwa masih memiliki sisa-sisa kenangan manis yang membuatnya merasa ragu untuk melihat kehancuran total ayah dari bayinya tersebut. Siska menggenggam tangan Najwa, seolah tahu apa yang dipikirkan sahabatnya. Sekarang fokuslah pada dirimu sendiri. Naj, kau sudah aman di sini. Biarkan kakakmu menjalankan perannya, dan biarkan aku menjalankan peranku untuk menjagamu tetap sehat. Malam itu, di tengah kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan, Najwa berbaring dalam diam. Ia telah mengambil keputusan untuk berlindung di bawah sayap Rama, namun ia juga mulai menyadari satu hal yang berisiko. Selama ia tidak memberikan restu pada Rama untuk bertindak, ia secara tidak langsung melindungi Wisnu. Dan keputusan untuk tetap diam ini, ia tahu, cepat atau lambat akan memicu konflik baru antara dirinya dan Rama yang tidak sabar untuk membalas keadilan. Di balik jendela besar kamar itu, hujan masih turun. Namun Najwa tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden sutra di kamar megah itu. Namun bagi Najwa, cahaya itu terasa terlalu menyilaukan. Ia terbangun dengan rasa sesak yang masih bersarang di dada. Sebuah residu emosional dari malam paling jahanam dalam hidupnya. Di menshan kakaknya, semuanya terasa begitu tenang dan teratur. Sangat kontras dengan badai yang baru saja ia lalui. Namun, ketenangan ini justru menyiksa Najwa. Ia merasa seperti alien yang terdampar di planet asing yang terlalu mewah untuk luka-lukanya yang masih menganga. Di tempat lain, di rumah yang pernah Najwa anggap sebagai surga, suasana pagi terasa jauh lebih bising. Aroma kopi mengepul di ruang makan. Namun bukan Najwa yang menyiapkannya. Mila, dengan daster satin yang tampak terlalu berlebihan untuk ukuran pagi hari, sibuk menata piring dengan gerakan yang dibuat-buat anggun. Mas Wisnu, diminum kopinya. Aku sengaja buatkan yang tidak terlalu pahit, supaya pikiran Mas lebih tenang. Ucap Mila lembut, sambil meletakkan cangkir di depan Wisnu. Tangannya sengaja menyentuh jemari Wisnu lebih lama dari yang seharusnya. Wisnu hanya bergumam pelan. Matanya sembab, menatap kursi kosong yang biasanya ditempati Najwa. Ada kekosongan yang menyerang secara tiba-tiba. Namun ego dan amarah yang telah dipupuk ibunya masih mendominasi pikirannya. Lihat itu, Wisnu. Baru sehari saja Najwa pergi. Suasana rumah jadi lebih segar, kan? Bu Santi masuk ke ruang makan dengan wajah berseri-seri. Ia duduk di kursi utama, menatap Mila dengan penuh kebanggaan. Mila ini memang rajin. Tidak seperti perempuan itu, yang bisanya cuma mengeluh dan main belakang. Bude bisa saja. Mila cuma mau bantu Mas Wisnu supaya tidak stres. Kasihan Mas Wisnu, sudah capek kerja, di rumah malah dikasih masalah. Timpal Mila dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Wisnu menghela napas panjang. Ibu, apa tidak terlalu cepat? Najwa sedang hamil tua. Aku takut tetangga akan bicara macam-macam kalau Mila terus-terusan di sini. Bu Santi menggebrak meja pelan. Matanya menyipit. Tetangga? Biarkan saja mereka bicara. Yang penting kehormatanmu terjaga. Kau sudah menjatuhkan talak. Wisnu, dia bukan lagi bagian dari keluarga ini. Justru Mila yang akan membantumu memperbaiki citra kita. Ingat, Mila punya banyak relasi orang kaya yang bisa membantu bisnismu. Mendengar kata bisnis, bahu Wisnu tampak semakin merosot. Ia tidak berani menatap ibunya. Ia menyimpan sebuah rahasia besar yang selama ini tidak ia ceritakan pada Najwa, apalagi pada ibunya yang sangat materialistis itu. Sementara itu, di sebuah ruang kerja yang luas dan dingin di lantai 2 menshan Rama, Hendra meletakkan sebuah map hitam di atas meja jati yang kokoh. Rama berdiri membelakangi meja, menatap taman melalui jendela besar dengan tangan bersedekap. Aura di ruangan itu terasa mencekam. Laporannya, Pak. Ujar Hendra singkat. Rama berbalik,
mengambil map tersebut, dan membacanya dengan cepat. Matanya yang tajam menyapu barisan angka dan grafik keuangan perusahaan milik Wisnu. Sebuah senyum sinis tersungging di sudut bibirnya. Jadi, ini alasan ibunya begitu bernafsu mencari menantu baru. Rama melempar map itu ke meja. Bisnis distribusi bahan bangunan yang dia banggakan itu ternyata hanya cangkang kosong. Hutang bank yang menumpuk, tagihan supplier yang macet selama 6 bulan, dan beberapa aset yang sudah dijaminkan. Betul, Pak Rama. Menurut penyelidikan kami, Wisnu mencoba menutupi kebangkrutannya dengan mengambil pinjaman pribadi ke beberapa rentenir kelas atas. Jika bulan depan dia tidak bisa membayar cicilan besar itu, semua hartanya akan disita. Dia berada di ambang kehancuran total. Jelas Hendra tanpa ekspresi. Rama mengepalkan tangannya. Dia membuang adiknya di saat dia sendiri sedang tenggelam. Dia menuduh Najwa berselingkuh hanya untuk menutupi rasa rendah dirinya, karena tidak mampu lagi menghidupi istri yang sedang hamil. Laki-laki pengecut. Apakah kita akan langsung mengeksekusi rencana akuisisi perusahaan induknya, Pak? Tanya Hendra. Belum. Biarkan dia merasa menang sedikit lebih lama. Biarkan perempuan bernama Mila itu masuk ke dalam perangkap kemiskinan Wisnu. Aku ingin mereka merangkak sendiri ke arah kehancuran sebelum aku memberikan pukulan terakhir. Jawab Rama dingin. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka sedikit. Najwa berdiri di sana dengan wajah pucat. Ia telah mendengar sebagian percakapan itu. Kak Rama. Suara Najwa bergetar. Rama langsung mengubah ekspresinya. Ia menghampiri adiknya dengan langkah cepat dan menuntunnya duduk di sofa kulit yang empuk. Najwa, kenapa keluar dari kamar? Siska bilang kau harus istirahat total. Apa benar? Mas Wisnu sedang kesulitan keuangan. Najwa menatap kakaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Batin Najwa bergejolak hebat. Di satu sisi, ia merasa sangat terluka dan dihina. Namun, selama 2 tahun pernikahan, ia tahu betapa kerasnya Wisnu bekerja. Ada bagian dari dirinya, bagian yang belum sepenuhnya mati, yang merasa cemas. Ia teringat bagaimana Wisnu belakangan ini sering pulang larut malam dengan wajah yang sangat tertekan. Najwa merasa bersalah. Apakah selama ini ia terlalu menuntut? Apakah ia kurang peka sebagai istri? Kenapa kau masih memikirkannya, Najwa? Rama bertanya dengan nada kecewa yang kentara. Dia membuangmu ke jalanan saat hujan. Dia tidak peduli jika kau dan bayimu mati kedinginan. Aku tahu, Kak. Aku benci dia. Tapi, aku tidak ingin bayiku lahir saat ayahnya di penjara atau menjadi gelandangan. Bisakah kakak membatalkan rencana itu? Biarkan dia hidup dengan jalannya sendiri. Pinta Najwa dengan suara mengecil. Rama menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia melihat betapa tulusnya hati Najwa, sebuah ketulusan yang justru dianggap sebagai kelemahan oleh orang-orang seperti Bu Santi. Najwa, dengarkan aku. Rama memegang kedua bahu adiknya. Dunia ini kejam. Jika kau terlalu baik, orang akan menginjakmu. Wisnu butuh pelajaran, bukan karena aku dendam, tapi karena dia harus bertanggung jawab atas setiap air mata yang kau jatuhkan. Najwa tertunduk. Ia merasa terjepit di antara perlindungan kakaknya yang bersifat posesif dan sisa-sisa empati yang ia miliki untuk suaminya. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia aman secara fisik, namun secara mental, ia ditarik ke dalam medan perang yang tidak pernah ia inginkan. Sebelum keluar dari ruangan, Najwa berbalik menatap Hendra. Hendra, tolong, jangan beritahu Kak Rama dulu. Tapi, bisakah kau memberikan aku daftar alamat orang-orang yang memberikan pinjaman pada Mas Wisnu? Aku hanya ingin tahu seberapa bahaya posisi dia sekarang. Hendra terdiam, menatap Rama sejenak sebelum menunduk ke arah Najwa. Sebuah keputusan kecil yang berisiko telah diambil oleh Najwa. Ia memutuskan untuk mulai bergerak sendiri di belakang kakaknya. Sebuah tindakan yang jika ketahuan, bisa merusak hubungan yang baru saja ia bangun kembali dengan Rama. Pagi di rumah Wisnu tidak lagi diawali dengan aroma nasi goreng hangat atau harum kopi yang diseduh dengan takaran sempurna. Sebaliknya, udara di ruang makan itu terasa apek dan tegang. Wisnu duduk di meja makan sambil menatap ke meja kerjanya yang tampak kusut di bagian kerah, hasil setrikaan Mila yang serampangan. Di depannya, selembar roti bakar yang gosong di satu sisi tersaji dengan mentega yang menggumpal. Mas, maaf ya, pemanggang rotinya sepertinya rusak. Lagi pula,
Tanganku sakit kalau harus memegang setrika lama-lama. Keluh Mila sambil duduk di hadapan Wisnu, sibuk memoles kuku jarinya daripada mengurus sarapan. Wisnu hanya menghela napas panjang. Pikirannya melayang pada Najwa. Biasanya, di jam seperti ini, Najwa sudah memastikan semua keperluan kantornya siap. Bahkan kaos kaki pun sudah dipasangkan dengan warnanya. Najwa tidak pernah mengeluh meski perutnya sudah sangat besar. Rasa kehilangan itu menghantam Wisnu dengan tiba-tiba. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kecentilan Mila atau pujian-pujian kosong ibunya. "Mana kopi aku, Mil?" tanya Wisnu lirih. "Aduh, Mas, air panasnya belum mendidih. Lagian kopi instan habis. Aku malas ke warung depan." "Silau," jawab Mila tanpa dosa. Bu Santi masuk ruang makan dengan wajah yang dipaksakan ceria. Meski gurat kecemasan mulai muncul di matanya akibat surat tagihan utang yang mulai menumpuk di laci meja riasnya. Ia melihat raut wajah putranya yang muram dan segera melancarkan serangan mental untuk mematikan rasa rindu Wisnu pada Najwa. "Sudahlah, Wisnu. Tidak usah cemberut begitu. Kamu itu baru saja lepas dari beban. Tahu tidak, kemarin Bu RT bilang kalau dia melihat Najwa dijemput mobil mewah tak lama setelah keluar dari sini. Rupanya benar. Dia sudah menyiapkan cadangan sebelum kamu usir." Bohong Bu Santi dengan nada yakin. Wisnu mendongak. Matanya berkilat antara marah dan tidak percaya. "Mobil mewah? Ibu serius?" "Tentu saja. Mila juga lihat, kan?" Bu Santi menyenggol lengan keponakannya. Iya. Betul, Mas. Mobilnya hitam. Mengkilap sekali. Wah, Mbak Najwa hebat ya. Dalam sekejap sudah dapat pengganti yang kaya raya. Pantas saja dia tidak memohon-mohon waktu diusir. Timpal Mila, menyulut api cemburu di hati Wisnu. Ego Wisnu yang terluka kembali mengeras. Rasa bersalah yang sempat muncul seketika menguap, berganti dengan rasa benci yang dipaksakan. Ia tidak menyadari bahwa kebohongan ibunya adalah tameng untuk menutupi ketakutan mereka akan kemiskinan yang kian mendekat. Sementara itu, di balkon mensyahni yang menghadap ke arah taman yang asri, Najwa duduk di kursi goyang yang nyaman. Di pangkuannya terdapat sebuah buku tentang perawatan bayi. Angin sepal-sepal memainkan ujung rambutnya yang kini tampak lebih terawat. Siska berjalan mendekat membawa segelas susu hamil dan sepiring buah potong. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Naj? Masih ada kontraksi?" tanya Siska lembut sambil meletakkan nampan di meja kecil. Najwa tersenyum. Sebuah senyuman yang kini memiliki kekuatan baru. "Tidak, Yes. Sepertinya bayiku tahu kalau ibunya sudah aman. Dia sangat tenang hari ini." Najwa mengusap perutnya dengan sayang. Selama beberapa hari di sini, ia melakukan refleksi mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu menekan dirinya sendiri, menjadi budak cinta bagi suami yang bahkan tidak bisa melindunginya dari fitnah ibunya sendiri. Luka itu masih ada, namun tidak lagi berdarah. Luka itu kini mulai mengering, menjadi bekas yang mengingatkannya untuk tidak pernah lagi menjadi lemah. "Aku tidak bisa terus-terusan bersembunyi di balik punggung Kak Rama, SIS, ucap Najwa tiba-tiba. "Maksudmu?" "Pak Rama sangat senang kau di sini. Dia bahkan sudah menyiapkan kamar bayi yang luasnya seperti satu rumah kontrakanmu dulu," balas Siska dengan nada bercanda. "Kak Rama terlalu protektif. Aku bersyukur, tapi aku tidak ingin menjadi korban selamanya. Aku harus kuat secara mental. Suatu saat nanti, aku akan bertemu mereka lagi, dan aku tidak ingin terlihat seperti Najwa yang malang yang mereka buang di halte." Najwa menatap lurus ke depan dengan pandangan tajam. "Aku berjanji pada anak ini, dia tidak akan punya ibu yang cengeng. Aku akan menjadi ibunya sekaligus pelindungnya." Di saat yang sama, Hendra muncul di pintu balkon. Ia membawa sebuah berkas kecil. Siska pamit untuk memberikan privasi pada mereka. "Mbak Najwa," panggil Hendra dengan nada formal namun sopan. "Ini daftar alamat dan kontak para kreditur yang Mbak minta kemarin. Pak Rama tidak tahu saya memberikan ini." Najwa menerima berkas itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia melihat angka-angka yang fantastis di sana, utang Wisnu yang jauh melampaui kemampuan bayarnya. Penyesalan sempat terbersit, namun ia segera menepisnya. Ia harus tahu seberapa hancur pria yang telah menceraikannya itu, bukan untuk menolong, melainkan untuk memastikan ia siap menghadapi badai yang akan timbul saat Wisnu mulai merasa terdesak. "Terima kasih, Hendra. Tolong tetap rahasiakan ini dari kakak," pinta Najwa.
Saya akan melakukannya selama Mbak berjanji tidak melakukan hal yang membahayakan diri Mbak dan kandungan Mbak, jawab Hendra tegas. Setelah Hendra pergi, Najwa menatap daftar nama di kertas itu. Ia menyadari satu hal, Wisnu sedang dikelilingi oleh serigala lapar, dan Bu Santi justru sibuk memamerkan kebohongan. Sebuah ide kecil namun berisiko muncul di benak Najwa. Ia ingin tahu secara langsung bagaimana keadaan di rumah itu tanpa sepengetahuan Rama. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri apakah ada secercah penyesalan di wajah suaminya, ataukah ia memang sudah benar-benar mati di hati pria itu. Najwa mengambil ponsel baru yang diberikan Rama. Jarinya ragu-ragu di atas layar. Ia tahu, menghubungi orang dari masa lalunya sekarang adalah tindakan berbahaya yang bisa merusak ketenangan yang baru ia dapatkan. Namun, dorongan untuk menutup bab masa lalunya dengan tangannya sendiri terasa lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada Bei Inah, satu-satunya orang di rumah itu yang masih memiliki nurani, untuk meminta informasi rahasia mengenai kondisi rumah. Ini adalah langkah kecil yang berisiko, karena jika pesan itu jatuh ke tangan Bu Santi, posisinya di Menshan Rama bisa tercium, dan perang terbuka yang ia hindari akan meledak sebelum waktunya. Pesan singkat yang dikirimkan Najwa kepada Bei Inah semalam masih menggantung tanpa jawaban, meninggalkan lubang kecemasan di ulu hatinya. Di dalam kemewahan Menshan Rama yang senyap, Najwa merasa seperti sedang menunggu vonis mati yang tertunda. Ia duduk di kursi kayu jati di ruang kerja kakaknya. Jemarinya yang masih sedikit bengkak akibat kehamilan terus memainkan ujung jilbabnya. Rasa pulih yang ia rasakan kemarin mendadak menguap, digantikan oleh debar jantung yang tak beraturan saat melihat Hendra masuk dengan wajah yang jauh lebih kaku dari biasanya. Hendra tidak datang sendiri. Ia membawa sebuah laptop dan meletakkannya di hadapan Rama yang sudah duduk dengan rahang mengeras. Rama menatap layar itu seolah ingin membakarnya dengan pandangan mata. "Mbak Najwa, silakan lihat ini," ujar Hendra rendah. Suaranya mengandung kemarahan yang ditekan dalam-dalam. Najwa mendekat. Matanya terpaku pada layar. Di sana, Hendra telah memulihkan data percakapan digital antara Mila dan seorang penyedia jasa edit foto di media sosial. Tidak hanya itu, ada rekaman audio singkat dari kamera pengawas di sebuah gerai cetak foto. Mila sedang tertawa bersama Bu Santi sambil menunjuk-nunjuk foto Najwa yang sedang diburamkan latarnya agar tampak seperti di dalam kamar remang-remang, bukan di kafe terbuka. Bagus. Buat seolah-olah dia sedang memegang tangan laki-laki itu. Wisnu tidak akan bisa membedakan foto asli atau editan kalau dia sudah emosi. Suara Bu Santi terdengar nyaring di rekaman itu. Najwa merasakan dunianya berputar. Meski ia sudah tahu itu fitnah, melihat dan mendengar proses pengkhianatan itu secara langsung jauh lebih menyakitkan daripada bayangan manapun. Selama ini ia mengabdi pada seorang ibu mertua yang ternyata merencanakan kehancurannya dengan sedemikian dingin, seolah-olah hidup Najwa dan bayinya tidak lebih berharga dari kotoran di sepatu mereka. Bajingan. Rama menggebrak meja hingga vas bunga di atasnya bergetar hebat. Cukup. Aku tidak bisa menunggu lagi. Hendra, siapkan mobil dan 5 orang penjaga. Kita ke rumah Wisnu sekarang. Aku akan menyeret perempuan tua itu ke kantor polisi dan meratakan rumahnya dengan tanah. Rama sudah berdiri, namun Najwa dengan cepat menahan lengan kakaknya. Jangan, Kak. Aku mohon. Jangan sekarang. Kenapa? Najwa, mereka sudah menghancurkan hidupmu. Mereka membuatmu hampir kehilangan bayimu di jalanan. Teriak Rama, matanya merah karena murka. Najwa menatap kakaknya dengan pandangan yang kini jauh lebih tenang, meski air mata masih menggenang. Di dalam batinnya, telah terjadi pergeseran emosi yang besar. Rasa sakit yang tadi menusuk kini berubah menjadi sebuah kekuatan yang dingin dan terhitung. Ia menyadari bahwa jika Rama melabrak mereka sekarang, Bu Santi hanya akan merasa diserang oleh orang kaya baru dan akan terus memainkan peran sebagai korban di depan Wisnu. Jika kakak melabrak sekarang, mereka hanya akan merasa takut pada kekuasaan kakak, bukan menyesal karena perbuatan mereka. Suara Najwa terdengar tegas, mengejutkan Rama dan Hendra. Aku ingin mereka hancur oleh kesombongan mereka sendiri. Aku ingin melihat mereka terjatuh ke dalam lubang yang mereka gali untukku, tanpa mereka tahu bahwa tangankulah yang mendorong mereka. Najwa menarik napas panjang, mengusap perutnya yang mulai menenang. Biarkan Wisnu tenggelam dalam utangnya. Biarkan Mila menghabiskan sisa uang yang mereka punya. Saat mereka berada di titik terendah, saat mereka tidak punya siapapun untuk dimintai tolong, disitulah aku akan muncul. Bukan sebagai korban,
tapi sebagai orang yang memegang kendali atas nasib mereka. Rama menatap adiknya dengan takjub. Ia tidak menyangka Najwa yang lembut bisa memiliki pemikiran sedalam itu. Kau yakin bisa menahan diri melihat mereka tertawa di atas penderitaanmu? Mereka tidak sedang tertawa, Kak. Mereka sedang menari di atas bom waktu yang sudah kakak siapkan melalui perusahaan Wisnu, jawab Najwa dingin. Aku ingin keadilan yang elegan, bukan amarah yang membabi buta. Namun, di tengah ketegasan itu, sebuah getaran di ponsel Najwa memecah suasana. Sebuah pesan masuk dari Bei Inah. Non Najwa, tolong hati-hati. Bu Santi sudah tahu Non ada di sekitar sini karena Pak RT Salim tidak sengaja bilang lihat Non naik mobil mewah. Sekarang Bu Santi sedang menyuruh Mila mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Mila curiga Non jadi simpanan orang kaya dan mau lapor polisi untuk tuduhan perzinahan supaya Non tidak dapat hak asuh anak nanti. Najwa memucat. Ia baru saja ingin bermain elegan. Namun lawan mainnya sudah menyiapkan langkah yang lebih kotor. Fitnah perselingkuhan yang kemarin belum cukup bagi Bu Santi. Kini mereka ingin merampas bayinya dengan menggunakan kedudukan Rama sebagai senjata untuk memfitnahnya kembali. Ada apa? Tanya Rama tajam. Najwa memberikan ponselnya pada Rama. Setelah membaca pesan itu, Rama tertawa pendek, tawa yang terdengar sangat berbahaya. Lihat, Najwa, ular tidak akan berhenti mematuk hanya karena kau membiarkannya lewat. Mereka ingin mengambil anakmu. Masih mau bicara soal cara elegan. Batin Najwa kembali terguncang. Ketakutan terbesarnya adalah kehilangan hak asuh anak yang dikandungnya. Jika Bu Santi berhasil membangun opini publik bahwa ia adalah wanita simpanan, posisi hukumnya bisa terancam terlepas dari seberapa kaya Rama. Hendra, cari tahu siapa pengacara paling licin yang pernah berurusan dengan kasus hak asuh anak. Perintah Rama, kali ini tidak bisa dibantah. Najwa duduk kembali di kursi, merasa terjepit. Ia ingin balas dendam yang cerdas. Namun ancaman kehilangan anak membuatnya ingin berteriak. Keputusan kecil kini harus diambil. Najwa memutuskan untuk menemui Pak RT Salim secara sembunyi-sembunyi malam ini untuk mencari dukungan saksi sebelum Mila bergerak lebih jauh. Namun, ia tahu, keluar dari Menshan tanpa pengawalan Rama adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi keselamatannya dan bayi dalam kandungannya. Jika ia tertangkap oleh pihak Wisnu di saat seperti ini, fitnah, simpanan, itu akan semakin mudah digoreng oleh Mila. Aku akan pergi sendiri malam ini, Kak. Aku butuh Pak RT sebagai saksi kunci bahwa aku diusir tanpa membawa apapun, ujar Najwa pelan. Sebuah keputusan berisiko yang bisa menghancurkan rencana perlindungan Rama. Malam itu, kegelapan terasa lebih pekat di lingkungan pemukiman lama tempat Najwa pernah mengabdi sebagai istri. Najwa turun dari mobil hitam yang diparkir 2 blok dari rumah Pak RT Salim, mengenakan tudung jaket lebar untuk menutupi wajahnya yang kini mulai terlihat lebih segar namun menyimpan kecemasan luar biasa. Ia mengabaikan peringatan Hendra untuk tetap di dalam mobil. Batinnya bergejolak. Ia harus mengamankan kesaksian Pak RT sebelum fitnah, wanita simpanan, yang direncanakan Mila meledak ke permukaan. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah mobil tua dengan suara mesin yang kasar berhenti di depan bekas rumah kontrakan Najwa. Wisnu turun dengan langkah gontai. Pria itu tampak berantakan. Dasinya tersampir tidak rapi. Dan wajahnya kuyu akibat tekanan utang yang kian mencekik di kantor. Namun, di balik beban finansial itu, ada satu lubang di hatinya yang terus berdenyut perih. Ia merindukan Najwa. Ia merindukan ketenangan yang selalu diberikan istrinya saat ia pulang dalam keadaan hancur seperti ini. Wisnu menatap rumah kontrakan yang kini gelap dan kosong. Ia teringat bagaimana 2 hari lalu ia membiarkan ibunya membuang koper Najwa ke tengah hujan. Rasa bersalah mulai merayap seperti racun yang lambat laun melumpuhkan egonya. Najwa, apa kau benar-benar pergi dengan laki-laki lain? Bisik Wisnu pada angin malam. Langkahnya kemudian berbelok menuju rumah Pak RT Salim yang berada tepat di sebelah kontrakan itu. Wisnu berharap Pak RT tahu kemana Najwa pergi. Atau setidaknya, ia ingin memvalidasi cerita ibunya tentang mobil mewah yang menjemput istrinya. Di dalam teras rumah Pak RT, Najwa sedang duduk dalam kegelapan. Baru saja selesai berbicara dengan Pak RT Salim. Ia hendak pamit ketika mendengar suara langkah kaki yang sangat ia kenali. Najwa membeku. Ia menarik dirinya masuk kembali ke balik bayangan pintu rumah Pak RT. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Permisi, Pak RT. Suara Wisnu terdengar bergetar.
Pak RT Salim keluar dengan raut wajah yang langsung berubah drastis begitu melihat siapa yang datang. Pria tua itu tidak mempersilakan Wisnu duduk. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, menghalangi pandangan Wisnu ke arah dalam rumah di mana Najwa bersembunyi. Ada apa lagi, Wisnu? Belum cukup kau mempermalukan istrimu yang sedang hamil tua di depan warga. Suara Pak RT Salim dingin dan menusuk. Saya cuma mau tanya, Pak, apa benar ada mobil mewah yang menjemput Najwa? Ibu saya bilang. Ibumu bilang? Jadi kau kesini bukan karena khawatir istrimu mati kedinginan di jalan, tapi karena ingin memastikan fitnah ibumu. Pak RT Salim memotong dengan tawa sinis. Ia melangkah maju, memojokkan Wisnu ke pilar teras. Dengar ya, Wisnu, aku sudah puluhan tahun jadi ketua RT di sini, melihat banyak laki-laki. Tapi baru kali ini aku melihat suami yang begitu tidak berguna. Kau membuang berlian demi sampah yang kau anggap keluarga. Pak RT tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya punya bukti foto. Wisnu mencoba membela diri, namun suaranya terdengar lemah, bahkan bagi telinganya sendiri. Foto editan itu? Bahkan orang buta pun bisa merasakan ketulusan Najwa setiap kali dia belanja ke pasar sambil menahan sakit di perutnya. Dia selalu mendoakan kesuksesanmu pada setiap orang yang dia temui. Bentak Pak RT Salim. Kau tidak layak menjadi ayah, Wisnu. Dan kau sama sekali tidak pantas mendapatkan maaf dari Najwa. Pergi dari sini sebelum aku panggil warga untuk mengusirmu. Wisnu terpaku. Kata-kata, suami tidak berguna, itu menghantamnya tepat di ulu hati. Keraguan yang selama ini ia tekan kini meledak. Ia teringat bagaimana Mila selalu menempel padanya belakangan ini, sementara ibunya terus menuntut uang yang sudah tidak ia miliki. Apakah benar ia telah ditipu oleh keluarganya sendiri? Najwa, yang mendengarkan dari balik pintu, menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Mendengar pembelaan Pak RT membuatnya merasa dihargai, namun mendengar suara Wisnu yang hancur menimbulkan konflik batin yang aneh. Sebagian darinya ingin keluar dan berteriak di depan wajah Wisnu, namun sebagian lagi merasa ngeri melihat betapa rapuhnya pria yang dulu ia puja itu. Wisnu berbalik dan berjalan kembali ke mobilnya dengan bahu yang merosot. Di saat ia baru saja menginjakkan kaki di teras rumahnya sendiri 10 menit kemudian, Bu Santi sudah menunggu dengan wajah merah padam. Rupanya, Mila telah mengadu bahwa Wisnu pergi ke arah kontrakan lama. Kau mencari perempuan jalang itu lagi, Wisnu? Teriak Bu Santi. Suaranya melengking memecah keheningan malam. Ibu, cukup. Pak RT bilang aku suami tidak berguna. Apa ibu benar-benar yakin tentang foto itu? Kenapa Najwa tidak pernah mengaku? Wisnu mulai melawan. Suaranya meninggi. Bu Santi tertegun sejenak. Lalu matanya mulai berkaca-kaca secara dramatis. Sebuah taktik yang selalu berhasil menundukkan Wisnu. Ia berjalan menuju dapur, mengambil sebilah pisau kecil, dan menempelkannya ke pergelangan tangannya sendiri. Oh, jadi sekarang kau lebih percaya pada tetangga dan istri pengkhianatmu itu daripada ibu yang melahirkanmu. Isak Bu Santi. Kalau kau masih mau mencari Najwa, silakan. Tapi kau akan menemukan ibumu ini sudah jadi mayat di rumah ini. Aku tidak mau menanggung malu punya anak yang mau menerima kembali istri bekas orang lain. Ibu, jangan. Wisnu berlari dan merebut pisau itu. Ia gemetar. Ketakutan akan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia anggap setia, mengalahkan akal sehatnya yang baru saja mulai tumbuh. Berjanjilah pada ibu, Wisnu. Jangan pernah cari dia lagi. Biarkan dia busuk bersama laki-laki kayanya itu. Kita akan mulai hidup baru dengan Mila. Tuntut Bu Santi sambil memeluk Wisnu erat. Senyum kemenangan tersembunyi di balik bahu anaknya. Di sisi lain kota, Najwa kembali ke Menshan Rama dengan perasaan yang jauh lebih berat. Ia telah mendapatkan janji dukungan dari Pak RT. Namun ia menyadari satu hal. Wisnu benar-benar telah dikunci oleh manipulasi ibunya. Najwa duduk di tepi ranjangnya, menatap perutnya yang kini menendang kuat. Sebuah keputusan berisiko kini diambil oleh Najwa. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan anonim ke nomor Wisnu, berisi satu kalimat tanpa nama. Periksa folder tersembunyi di laptop Mila jika kau ingin tahu siapa yang sebenarnya tidur dengan pengkhianat. Najwa tahu, jika Wisnu tidak cukup pintar atau jika Mila berhasil menghapus bukti itu lebih dulu, pesan ini justru akan menjadi bumerang yang membuktikan pada Wisnu bahwa Najwa memang memantaunya secara misterius, yang bisa disalahartikan sebagai teror. Namun,
Ini adalah satu-satunya cara agar Wisnu mulai meragukan benteng manipulasinya sendiri dari dalam. Pesan anonim yang dikirimkan Najwa semalam menyisakan debar jantung yang tak kunjung usai. Di meja sarapan Menshan Rama, Najwa tampak linglung. Jarinya berkali-kali hanya mengaduk sup tanpa benar-benar menyuapnya. Ia merasa seperti seorang penjudi yang baru saja mempertaruhkan satu-satunya kartu as yang ia miliki. Ada rasa bersalah karena ia bergerak di balik punggung Rama. Namun ada pula ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika Wisnu tidak melakukan apapun? Bagaimana jika Wisnu tetap memilih untuk buta meski kebenaran sudah disodorkan di depan matanya? Rama masuk ruang makan dengan langkah tegap, mengenakan setelan jas hitam yang memancarkan otoritas mutlak. Ia melirik Najwa, menyadari kegelisahan adiknya. Namun ia memilih untuk menyimpan kejutan besarnya hingga semua berkas ditandatangani. Jangan terlalu banyak berpikir, Najwa. Hari ini akan ada perubahan besar. Kau hanya perlu duduk manis dan menjaga kesehatan keponakanku, ujar Rama sambil mengusap kepala adiknya sekilas sebelum berangkat. Najwa hanya mengangguk lemah. Ia tidak tahu bahwa sementara ia bergelut dengan pesan rahasianya, Rama telah melepaskan hiu-hiu finansial untuk mengepung hidup Wisnu. Di kantor PT Tirta Kencana, tempat Wisnu menjabat sebagai manajer distribusi, suasana mendadak riuh. Kabar bahwa perusahaan yang sedang sekarat itu baru saja dibeli oleh sebuah konsorsium raksasa, R Holding, tersebar secepat api di padang rumput kering. Wisnu, yang pagi itu datang dengan wajah kusam akibat ancaman bunuh diri ibunya semalam, tiba-tiba dipanggil ke ruang direksi. Hendra berdiri di sana, mengenakan kacamata hitam dengan ekspresi yang sangat sulit dibaca. Ia bertindak sebagai perwakilan resmi dari pemilik baru perusahaan. Wisnu tentu saja tidak mengenali Hendra. Ia hanya melihat pria itu sebagai eksekutif muda yang sangat berkuasa dari Jakarta. Pak Wisnu, sapa Hendra formal. Setelah meninjau rekam jejak Anda, pemilik baru merasa Anda memiliki potensi yang belum tergali. Kami memutuskan untuk membatalkan rencana PHK Anda dan justru mempromosikan Anda menjadi direktur operasional sementara dengan kenaikan gaji 3 kali lipat. Mata Wisnu membelalak. Ia merasa seolah-olah Tuhan baru saja menjatuhkan tali penyelamat ke dalam sumur gelap tempatnya terperosok. Benarkah, Pak? Tapi, kondisi keuangan perusahaan sedang. Itu urusan kami. Tugas Anda sekarang adalah membawa perusahaan ini bangkit. Ini surat kontrak barunya. Dan ini cek bonus awal untuk menunjukkan itikat baik kami. Hendra menyodorkan selembar cek yang nominalnya cukup untuk melunasi setengah utang rentenir Wisnu. Wisnu menerima cek itu dengan tangan gemetar. Di kepalanya, suara Bu Santi yang mengancam bunuh diri langsung menghilang, digantikan oleh bayangan kejayaan kembali. Ia merasa keputusannya membuang Najwa, yang dianggapnya pembawa sial, adalah langkah yang tepat menuju keberuntungan ini. Ia tidak menyadari bahwa di balik punggung Hendra, terdapat kamera pengawas yang menyiarkan langsung wajah bahagianya ke ponsel Rama. Berita promosi Wisnu sampai ke rumah lebih cepat dari kepulangannya. Mila, yang kebetulan sedang berada di sana bersama Bu Santi, hampir melompat kegirangan. Bude, lihat, Mas Wisnu jadi direktur. Gajinya besar sekali. Seru Mila sambil memamerkan pesan WhatsApp dari Wisnu. Bu Santi tertawa lebar. Wajahnya yang semalam tampak layu kini kembali bugar dan penuh keangkuhan. Ibu bilang juga apa? Mila, Najwa itu memang pembawa sial. Begitu dia pergi, keberuntungan langsung datang. Wisnu memang ditakdirkan untuk sukses, dan hanya perempuan berkelas seperti kamu yang pantas mendampinginya. Mila tersenyum malu-malu. Namun di dalam hatinya, ia sudah membayangkan tas-tas bermerek yang akan ia beli dengan uang Wisnu. Ia segera masuk ke kamar mandi untuk bersiap-siap, meninggalkan ponselnya di atas meja makan karena terlalu bersemangat. Wisnu pulang beberapa saat kemudian dengan langkah penuh kemenangan. Namun, saat ia melihat ponsel Mila yang tergeletak di meja, ingatan tentang pesan anonim semalam kembali menghantamnya. Periksa folder tersembunyi. Digerakkan oleh rasa penasaran dan kecurigaan yang mulai tumbuh kembali, Wisnu menyambar ponsel Mila. Beruntung bagi Wisnu, Mila menggunakan tanggal lahirnya sebagai kata sandi. Dengan jantung berdegup kencang, Wisnu mulai menggeledah folder galeri. Kosong. Folder sampah. Kosong. Namun, ketika ia membuka folder aplikasi pihak ketiga yang terkunci, matanya membelalak. Di sana terdapat foto-foto Mila dengan seorang pria yang Wisnu kenali sebagai salah satu supplier nakal di perusahaannya. Tidak hanya itu, ada draft pesan yang dikirimkan ke
jasa edit profesional, berisi foto Najwa yang akan direkayasa. Wajah Wisnu mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu nyaris jatuh. Semua kata-kata Pak RT Salim semalam terngiang kembali di telinganya. Suami tidak berguna, membuang berlian demi sampah. Mas Wisnu, sudah pulang. Mila keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit rambutnya. Wisnu segera menyembunyikan ponsel itu ke balik saku celananya, berusaha menampilkan wajah seolah tidak terjadi apa-apa. Ah, iya, Mil. Aku lelah sekali. Mau istirahat sebentar. Malam itu, di Menshan, Najwa menerima telepon dari Bei Inah. Non Najwa, sepertinya ada yang aneh. Tadi Mas Wisnu pulang bawa uang banyak. Tapi mukanya seperti orang linglung. Dia tidak bicara sama sekali pada Mila dan Bu Santi, padahal mereka sudah mau merayakan promosi itu. Lapor Bei Inah pelan. Najwa menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Wisnu telah mendapatkan kekuasaan baru melalui bantuan kakaknya. Namun ia juga baru saja menemukan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Najwa menyadari bahwa jebakan Rama mulai bekerja. Ia memberi Wisnu posisi tinggi agar jatuh dari tempat yang lebih tinggi lagi nantinya. Namun, batin Najwa justru merasa tertekan oleh satu hal baru. Jika Wisnu tahu bahwa Mila memfitnahnya, mungkinkah Wisnu akan kembali mencarinya? Dan jika itu terjadi, apakah ia siap menghadapi Wisnu di depan kakaknya yang sangat membenci pria itu? Najwa memutuskan untuk melakukan hal nekat lainnya. Ia diam-diam mengambil kartu nama pengacara yang diberikan Hendra dari meja kerja Rama. Ia berniat menghubungi pengacara itu bukan untuk menceraikan Wisnu, melainkan untuk menanyakan apakah ia bisa menuntut Mila secara hukum atas fitnah tersebut tanpa melibatkan Wisnu sebagai tersangka. Najwa masih mencoba menyelamatkan ayah dari bayinya di tengah kehancuran yang ia susun sendiri. Ini adalah keputusan berisiko, karena jika Rama tahu Najwa mencoba meringankan beban hukum Wisnu, Rama mungkin akan menganggap itu sebagai pengkhianatan terhadap perlindungan yang diberikannya. Najwa kini berjalan di atas tali tipis antara keadilan yang ia inginkan dan kasih sayang yang masih tersisa di sudut hatinya yang terluka. Pagi itu, suasana di kediaman Wisnu tidak lagi sehangat saat pengumuman promosi jabatan beberapa hari lalu. Tumpukan kotak belanjaan bermerek berserakan di ruang tamu, sementara aroma makanan yang biasanya menggugah selera digantikan oleh bau menyengat dari ket kuku yang sedang dipoleskan Mila ke jemarinya. Di dapur, bak cuci piring penuh dengan piring kotor sisa semalam yang tak tersentuh. Bu Santi berdiri di ambang pintu dapur dengan daster yang mulai tampak kusam. Ia menatap tumpukan piring itu, lalu beralih menatap Mila yang asyik bersuah foto dengan tas baru di ruang tengah. Ada rasa jengkel yang mulai menggerogoti dadanya. Mila, apa tidak sebaiknya kau cuci piring dulu? Wisnu akan segera pulang untuk makan siang, ujar Bu Santi, mencoba menahan nada bicaranya agar tidak terdengar seperti perintah. Mila menoleh sekilas, bibirnya mengerucut manja. Aduh, Bude, kan sekarang Mas Wisnu sudah jadi direktur. Harusnya kita sewa 2 atau 3 asisten rumah tangga lagi. Masa calon istri direktur tangannya kasar karena sabun cuci? Bu Santi terdiam. Kalimat itu seperti tamparan halus. Ia teringat Najwa. Dulu, Najwa tidak pernah membiarkan satu piring pun kotor meskipun kakinya bengkak karena hamil. Najwa akan bangun paling pagi, menyiapkan jamu untuknya, dan memastikan kemeja Wisnu licin sempurna tanpa perlu diminta. Mila, yang ia banggakan sebagai perempuan berkelas, ternyata hanya pandai menghabiskan uang bonus Wisnu dalam sekejap tanpa mau menyentuh pekerjaan rumah sedikitpun. Dulu Najwa tidak pernah begini. Gumam Bu Santi tanpa sadar. Apa, Bude? Bude membandingkan aku dengan perempuan selingkuh itu. Mila berdiri, wajahnya berubah ketus. Ingat ya, Bude. Aku yang menyingkirkan dia dari sini. Kalau Bude rindu dia, silakan cari saja di jalanan. Kebencian itu kembali tersulut. Namun Bu Santi mulai menyadari bahwa ia telah menukar seorang pelayan setia dengan seorang ratu pemboros yang tidak tahu diri. Sementara itu, di sebuah hotel berbintang di pusat kota, sebuah acara amal elit sedang berlangsung. Rama, sebagai salah satu sponsor utama, memaksa Najwa untuk hadir. Ini adalah kali pertama Najwa muncul di hadapan publik setelah peristiwa pengusiran itu. Ia mengenakan gaun hamil berbahan sutra berwarna biru dongker yang elegan, dipadukan dengan hijab senada yang membuatnya tampak seperti bangsawan. Najwa berdiri di samping Rama, tangannya memegang erat lengan kakaknya.
Batinnya bergejolak antara rasa bangga dan ketakutan yang luar biasa. Ia takut jika ada orang yang mengenalinya sebagai Najwa yang malang. Namun, saat ia melihat pantulan dirinya di cermin besar aula, ia melihat sosok yang berbeda. Seorang wanita yang kuat, cantik, dan berada di bawah perlindungan pria paling berkuasa di ruangan itu. Tegakkan kepalamu. Najwa, kau adalah adikku, bukan lagi istri pria pengecut itu. Bisik Rama tegas. Tanpa mereka sadari, di sudut ruangan, seorang wanita sosialita yang merupakan tetangga dekat di perumahan Wisnu sedang membelalakan mata. Wanita itu segera mengambil ponsel dan memotret Najwa dari kejauhan. Foto itu dalam sekejap mendarat di grup percakapan warga komplek. Lihat, bukankah ini Najwa, mantan istri Wisnu yang diusir itu? Dia bersama Rama, pemilik Air Holding. Rupanya benar dia simpanan orang kaya. Tulis wanita itu dalam keterangan fotonya. Najwa merasakan getaran di tas kecilnya. Ia melihat sekilas pesan dari Siska yang memberitahu bahwa fotonya sedang viral di grup warga dengan narasi yang mengerikan. Darahnya berdesir hebat. Keputusannya untuk muncul ke publik ternyata menjadi senjata makan tuan yang sedang digoreng oleh gosip lingkungan lamanya. Di kantornya yang baru dan mewah, Wisnu sedang menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Pesan anonim dari Najwa tempo hari tentang folder tersembunyi Mila terus menghantuinya. Ia belum berani mengonfrontasi Mila secara langsung karena ia takut akan kehilangan keberuntungan yang ia anggap dibawa oleh Mila. Pintu kantornya diketuk. Hendra masuk dengan map laporan harian. Namun, kali ini Hendra membiarkan ponselnya sengaja diletakkan terbuka di atas meja Wisnu saat ia berpura-pura mengambil dokumen yang jatuh. Di layar ponsel Hendra, terpampang berita daring tentang acara amal tadi siang, dengan foto Najwa dan Rama sebagai tajuk utama. Filantropis Rama Dirgantara muncul bersama sang adik setelah sekian lama. Wisnu terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat membaca kata, adik. Pak Hendra, itu siapa? Tanya Wisnu dengan suara serak, menunjuk ke arah foto di ponsel Hendra. Hendra mengambil ponselnya dengan gerakan tenang yang terukur. Oh, ini Pak Rama dan adiknya, Ibu Najwa. Beliau adalah pewaris sah dari sebagian besar saham perusahaan ini. Kenapa, Pak Wisnu? Anda mengenalnya? Dunia Wisnu runtuh seketika. Oksigen di sekitarnya seolah menghilang. Najwa adiknya? Adik dari orang yang kini menjadi bosnya? Adik dari orang yang memberinya promosi dan uang bonus itu? Tiba-tiba, segala sesuatunya menjadi masuk akal dan sekaligus sangat mengerikan. Ia menyadari bahwa promosi jabatannya bukanlah keberuntungan, melainkan umpan. Uang yang ia gunakan untuk melunasi utangnya adalah uang dari kakak wanita yang ia buang ke jalanan saat hujan deras. Saya permisi ke kamar mandi sebentar. Wisnu tersandung saat berdiri, wajahnya sepucat kertas. Kembali di menshan. Najwa terduduk lemas di tepi ranjang. Ia baru saja melihat komentar-komentar jahat di media sosial tentang dirinya yang dianggap wanita simpanan konglomerat. Ia merasa terjepit. Jika ia mengumumkan bahwa ia adalah adik Rama, ia harus siap mengungkap masa lalu keluarganya yang kelam. Jika ia diam saja, fitnah itu akan semakin merusak harga dirinya dan bayinya. Hendra sudah memastikan Wisnu melihat kebenaran tentang statusmu hari ini. Rama masuk ke kamar. Suaranya tenang namun mengandung otoritas. Sekarang, tinggal tunggu waktu sampai dia datang merangkak kepadamu. Tapi Kak, orang-orang menganggapku wanita simpanan. Mila akan menggunakan ini untuk melapor ke polisi. Tangis Najwa pecah. Biarkan saja dia lapor. Kita punya bukti rekayasa fotonya. Semakin tinggi dia melompat, semakin hancur dia saat jatuh, jawab Rama dingin. Namun, batin Najwa tidak setenang kakaknya. Ia mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tahu Wisnu sedang terguncang. Malam itu, diam-diam Najwa mengirimkan alamat sebuah kafe kepada Wisnu melalui nomor anonim yang sama, mengajaknya bertemu untuk menyelesaikan segalanya. Najwa memutuskan untuk menghadapi Wisnu sendirian, tanpa pengawalan Rama, karena ia ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah Wisnu akan datang sebagai pria yang menyesal karena kehilangan istri, atau sebagai pria yang takut karena baru menyadari siapa kakak iparnya. Risiko ini sangat besar, karena jika Rama tahu, ia akan dianggap mengkhianati rencana besar kakaknya, dan jika Mila membuntuti Wisnu, Najwa benar-benar bisa dalam bahaya fisik. Pagi itu, langit Jakarta tampak abu-abu.
seolah mencerminkan suasana batin Najwa yang sedang berada di titik nadir. Ia berdiri di balkon lantai 2 Menshan Rama, menatap ke arah gerbang besar. Meski ia sudah berada di puncak kemewahan, bayang-bayang fitnah, wanita simpanan, yang digoreng warga komplek dan
Mila di media sosial masih menghantui pikirannya. Najwa merasa sesak. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia adalah adik kandung seorang konglomerat. Namun ketakutan akan serangan balik dari Bu Santi yang licin membuatnya tertahan. Di saat yang sama, Wisnu sedang menempuh perjalanan menuju kantor pusat Air Holding. Panggilan mendadak ini terasa berbeda dari promosi jabatan sebelumnya. Jika kemarin ia merasa seperti raja yang mendapatkan keberuntungan, hari ini ia merasa seperti pesakitan yang menuju tiang gantungan. Informasi dari Hendra kemarin tentang status Najwa sebagai adik Rama terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Sesampainya di gedung pencakar langit itu, Wisnu disambut oleh sekretaris dengan tatapan yang dingin. Ia diantar menuju ruang konferensi yang luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota. Di sana, Hendra sudah menunggu, duduk di ujung meja jati panjang dengan ekspresi yang jauh lebih tajam daripada biasanya. Tidak ada lagi basa-basi formal sebagai rekan kerja. "Silakan duduk, Pak Wisnu," ujar Hendra datar. Wisnu duduk dengan kaki yang terasa lemas. "Pak Hendra, saya ingin bicara soal berita kemarin. Tentang Ibu Najwa yang katanya adalah adik dari Pak Rama." Hendra tidak langsung menjawab. Ia justru menyodorkan sebuah map berwarna biru tua ke hadapan Wisnu. "Kita simpan pembicaraan soal status kekeluargaan untuk nanti. Sekarang, ada agenda yang lebih mendesak. Silakan dibuka." Tangan Wisnu bergetar saat membuka map tersebut. Di lembar pertama, ia melihat judul besar yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. "Surat gugatan cerai dan hak asuh anak. Najwa menggugatku," bisik Wisnu serak. "Bukan hanya menggugat cerai, Pak Wisnu. Beliau juga menuntut hak asuh penuh atas anak yang dikandungnya. Mengingat Anda telah melakukan penelantaran terhadap istri yang sedang hamil tua," sahut Hendra dingin. "Tapi aku tidak bermaksud, aku hanya marah karena foto itu," bela Wisnu. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Hendra tersenyum sinis. Senyum yang mengandung penghinaan mendalam. Ia kemudian menyalakan layar proyektor di ruangan itu. Muncul rekaman percakapan digital, draft pesanan edit foto, hingga rekaman CCTV di toko percetakan yang memperlihatkan Mila dan Bu Santi sedang tertawa puas saat memanipulasi foto Najwa. Semua bukti yang ditemukan Hendra beberapa episode lalu kini dibentangkan secara gamblang di depan mata Wisnu. "Ini adalah bukti orisinal yang akan kami serahkan ke pengadilan dan kepolisian jika Anda mencoba melawan gugatan ini," lanjut Hendra. "Foto yang Anda jadikan alasan untuk membuang istri Anda adalah sampah rekayasa. Ibu Anda dan Mila merencanakan ini sejak awal untuk mendepak Najwa dan menguasai harta Anda yang, sejujurnya, sudah habis itu." Wisnu menatap layar itu dengan mata membelalak. Setiap kata-kata kasar yang ia lontarkan pada Najwa di tengah hujan malam itu kembali terngiang, menusuk-nusuk kesadarannya. Ia teringat bagaimana ia membiarkan ibunya membuang koper Najwa. Ia teringat bagaimana ia mengabaikan rintihan kesakitan Najwa yang sedang kontraksi. Ternyata, selama ini ia menjadi anjing peliharaan yang dipasangi penutup mata oleh ibu dan sepupunya sendiri. Aku bodoh sekali." Wisnu menutup wajah dengan kedua tangannya, terisak pelan. Kehancuran batinnya mencapai puncak saat menyadari bahwa ia telah membuang wanita yang mencintainya dengan tulus demi 2 orang ular yang hanya menginginkan uangnya. "Kebodohan Anda adalah bencana bagi Ibu Najwa," potong Hendra tanpa ampun. "Sekarang, ada satu hal lagi. Pak Rama ingin Anda tahu bahwa posisi direktur operasional yang Anda pegang hanyalah sebuah panggung untuk melihat seberapa jauh Anda akan menikmati uang, pemberian, dari keluarga istri yang Anda hina. Semua uang bonus yang Anda gunakan untuk membayar utang rentenir itu adalah uang Pak Rama. Dan Pak Rama bisa menariknya kembali kapan saja, yang artinya, Anda akan kembali menjadi pengangguran dengan utang yang menumpuk." Wisnu terjatuh dari kursinya, bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Ia merasa seperti debu. "Tolong, izinkan aku bertemu Najwa. Aku ingin minta maaf. Aku akan memperbaiki semuanya." Sementara itu, di Menshan, Najwa sedang duduk bersama Siska. Ia baru saja menandatangani surat kuasa tambahan untuk pengacaranya. Namun, batin Najwa terus berperang. Ia merasa ngeri membayangkan kehancuran total Wisnu. Meskipun tersakiti, ada ketakutan dalam dirinya bahwa jika Wisnu benar-benar hancur, pria itu akan melakukan tindakan nekat. "Kau melamun lagi, Naj?" tanya Siska sambil memeriksa denyut nadi Najwa. "SIS. Apakah aku terlalu jahat?" Wisnu memang salah, tapi ibunya yang lebih berperan.
Sekarang Wisnu pasti sedang dihancurkan oleh Hendra di kantor. Najwa menunduk, memegangi perutnya yang menendang-nendang. Najwa, ingat saat kau duduk di halte hujan-hujan? Apa dia pikir dia terlalu jahat saat itu? Tidak, kan? Siska mencoba mengingatkan. Tiba-tiba, ponsel Najwa berdering. Sebuah pesan suara masuk dari nomor Wisnu. Najwa ragu, namun ia membukanya. Terdengar suara Wisnu yang terisak hebat diiringi suara latar keributan di rumah. Najwa, maafkan aku. Aku sudah tahu semuanya. Ibu dan Mila mereka penipu. Tapi Naj, tolong. Ibu sekarang sedang mengamuk di rumah karena Mila mencoba kabur membawa sisa uangku. Ibu mengancam akan membakar rumah ini jika aku tidak membawamu pulang. Naj, aku takut. Najwa berdiri dengan cepat. Wajahnya pucat pasi. Siska mencoba menahannya. Namun Najwa sudah mengambil kunci kamar dan tasnya. Najwa, mau kemana? Teriak Siska. Aku harus ke sana. SIS. Bu Santi sudah gila. Jika rumah itu terbakar, semua kenangan dan dokumen pentingku juga ada di sana. Dan aku tidak mau Wisnu mati konyol. Najwa mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia memesan taksi daring secara diam-diam tanpa memberitahu penjaga Mensyahn atau Rama. Ia berniat menuju rumah Wisnu sendirian untuk meredam situasi sebelum semuanya menjadi abu. Ia tahu ini adalah jebakan emosional, namun nalurinya sebagai orang yang pernah mencintai Wisnu, dan ketakutannya akan kegilaan Bu Santi, mengalahkan akal sehatnya. Di dalam taksi yang melaju cepat, Najwa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan dirinya kembali ke sarang serigala tanpa perlindungan apapun. Gemini Said. Lantai gedung pencakar langit yang dingin seolah menyedot seluruh energi dari kaki Wisnu. Setelah pertemuan yang menghancurkan di kantor pusat Air Holding, ia merasa seperti mayat hidup yang berjalan di tengah hiruk-pikuk kota. Di tangannya, ia mencengkeram map biru berisi bukti-bukti busuk keluarganya. Sementara di saku celananya, ponselnya terus bergetar oleh pesan-pesan dari Najwa. Pesan yang tidak berani ia buka karena rasa malu yang teramat dalam. Pikirannya melayang pada Najwa, wanita yang kini ia ketahui sebagai adik dari penguasa bisnis yang baru saja memberinya panggung untuk menghancurkan dirinya sendiri. Setiap kali ia teringat wajah Najwa yang basah kuyup di halte bus, jantungnya berdenyut nyeri seolah-olah ditikam belati berkarat. Wisnu memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan tinggi. Amarahnya memuncak, bukan lagi pada nasibnya, melainkan pada pengkhianatan orang-orang yang selama ini ia bela mati-matian. Di rumah, suasana tampak kontras. Mila sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh tas-tas belanjaan baru yang harganya mungkin setara dengan cicilan rumah Wisnu selama setahun. Ia sedang mencoba sepasang sepatu hak tinggi di depan cermin besar. Sementara Bu Santi duduk di sampingnya sambil meminum teh dengan senyum puas. Bude, nanti kalau Mas Wisnu sudah resmi jadi direktur tetap, kita harus pindah ke perumahan yang lebih elit. Malu dong, direktur kok tinggal di lingkungan menengah seperti ini. Ucap Mila dengan nada manja yang kini terdengar memuakan bagi siapapun yang memiliki nurani. Tentu saja, Mila. Wisnu akan menurut pada Bude. Apalagi sekarang pengganggu itu sudah pergi. Sahut Bu Santi penuh kemenangan. Pintu depan terbanting terbuka hingga menghantam dinding. Wisnu berdiri di sana dengan napas memburu dan mata merah padam. Mila dan Bu Santi tersentak, terkejut melihat kehadiran Wisnu yang jauh lebih awal dari biasanya. Wisnu, kau sudah pulang. Sayang, kok wajahmu? Cukup, teriak Wisnu. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ia melemparkan map biru itu ke atas meja kopi, tepat di depan wajah Mila. Lihat ini. Lihat semua kebusukan yang kalian lakukan. Mila dengan tangan gemetar membuka map tersebut. Wajahnya yang tadinya cerah seketika memucat saat melihat cetakan bukti pesan digital dan foto-foto aslinya sebelum diedit. Bu Santi mencoba merebut kertas-kertas itu, namun Wisnu lebih dulu membentaknya. Ibu, bagaimana bisa ibu setega itu pada istrimu sendiri? Dia sedang mengandung anakku. Darah dagingku. Wisnu menunjuk ke arah Bu Santi dengan jari yang gemetar. Ibu memfitnahnya berselingkuh hanya supaya ibu bisa memasukkan Mila ke sini dan mengeruk uangku. Wisnu, dengar dulu itu.
Itu pasti kerjaan Najwa. Dia sekarang jadi simpanan orang kaya. Dia pasti membayar orang untuk membuat bukti palsu ini. Bu Santi mencoba melakukan pembelaan terakhir dengan taktik manipulasi yang sama. Najwa bukan simpanan siapapun, Bu. Suara Wisnu melemah, pecah oleh tangis. Laki-laki di halte itu adalah kakaknya. Konglomerat yang sekarang memiliki kantorku. Dan semua uang bonus yang ibu pakai untuk belanja sepatu mahal Mila itu adalah uang dari keluarganya. Kita sedang dipermainkan karena kejahatan kalian. Mila mulai panik. Ia melihat koper yang tadi ia siapkan untuk liburan. Kini terasa seperti ancaman. Mas, aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku lebih baik dari dia. Keluar. Wisnu berkata pendek, dingin, dan mematikan. Mas, keluar dari rumahku sekarang. Mila, bawa semua sampah yang kau beli dengan uangku. Wisnu menarik lengan Mila dan menyeretnya menuju pintu. Mila meronta, berteriak, dan memaki. Namun Wisnu tidak peduli. Ia melemparkan tas-tas belanjaan Mila ke halaman rumah. Tetangga mulai keluar, termasuk Bei Inah yang menatap kejadian itu dari balik pagar dengan perasaan campur aduk. Mila, dengan rambut berantakan dan rasa malu yang luar biasa, akhirnya pergi meninggalkan rumah itu sambil mengumpat, menyadari bahwa sumber uangnya telah kering. Wisnu berbalik ke arah ibunya yang kini terduduk lemas di sofa, menangis terseduh-seduh untuk mencari simpati. Namun, kali ini, Wisnu tidak mendekat untuk memeluknya. Ia berdiri jauh, menatap ibunya seperti menatap orang asing. "Kenapa ibu lakukan ini?" bisik Wisnu. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." "Wisnu, Najwa itu tidak punya apa-apa. Dia hanya akan membebani kariermu. Dia punya segalanya, Bu. Dia punya ketulusan yang tidak akan pernah ibu miliki." Wisnu terduduk di lantai, menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Sementara itu, di Menshan Rama, Najwa baru saja menerima pesan singkat dari Bei Inah yang memberitahunya bahwa Mila telah diusir dan Wisnu sedang dalam keadaan hancur. Najwa duduk di tepi ranjang. Tangannya mengelus perutnya yang semakin membesar. Ada rasa lega. Namun juga ada rasa sesak yang baru. Konflik batinnya kini bergeser. Ia telah memenangkan kebenaran. Namun ia menyadari bahwa harga yang dibayar adalah kehancuran keluarga yang pernah ia cintai. Najwa merasa takut. Jika Wisnu tahu ia berada di sini, apakah pria itu akan datang untuk memohon kembali? Dan apakah ia cukup kuat untuk menolak ayah dari bayinya itu di depan kakaknya yang sangat haus akan pembalasan? Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Rama masuk dengan wajah yang sangat serius. "Najwa, Hendra baru saja melaporkan bahwa Wisnu sedang menuju ke sini. Dia sepertinya membuntuti mobil Hendra tadi." Najwa berdiri, jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus kulakukan, Kak?" "Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Biar penjaga yang mengurusnya," jawab Rama tegas. Namun, Najwa melihat melalui jendela kamar. Wisnu sudah berdiri di depan gerbang Menshan yang megah, berteriak memanggil namanya di bawah lampu jalan yang mulai menyala. Wisnu tampak seperti pengemis di depan istana. Sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko diambil oleh Najwa. Ia tahu Rama akan menyuruh penjaga mengusir Wisnu secara kasar. Diam-diam, Najwa mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Wisnu. "Jangan berteriak di sana. Temui aku di taman belakang melalui pintu kecil yang tidak dijaga 1 jam lagi. Aku hanya ingin bicara untuk terakhir kalinya." Najwa menyadari, jika Rama tahu ia mengatur pertemuan rahasia ini, kakaknya akan merasa dikhianati dan mungkin akan mencabut seluruh perlindungannya. Namun, Najwa merasa ia berhutang sebuah penutupan kepada dirinya sendiri, sebelum ia benar-benar menghapus Wisnu dari hidupnya selamanya. Lampu jalanan di kawasan elit Menteng berpendar kuning keemasan, memantul di atas aspal yang masih basah sisa hujan sore tadi. Wisnu mencengkeram kemudi mobil tuanya dengan tangan yang terus bergetar. Di sampingnya, Bu Santi duduk dengan wajah pucat pasi, namun matanya masih memancarkan sisa-sisa kesombongan yang mulai retak. Setelah pengusiran Mila, rumah mereka terasa seperti kuburan, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari lilitan utang serta rasa malu adalah dengan menyeret Najwa pulang. "Ibu yakin dia di sini?" tanya Wisnu suara serak. Ia menatap deretan Menshan megah yang pagarnya setinggi raksasa. Mila bilang dia lihat mobil yang jemput Najwa masuk ke area ini. "Pasti laki-laki simpanannya itu tinggal di sini," jawab Bu Santi,
meski suaranya tidak seyakin biasanya. Ingat Wisnu, kau harus tegas. Dia masih istrimu secara hukum negara. Anak yang dikandungnya itu aset kita untuk menekan laki-laki kaya itu. Wisnu tidak menjawab. Batinnya berperang hebat antara rasa bersalah yang amat dalam dan keputusasaan untuk bertahan hidup. Ia menghentikan mobilnya beberapa meter dari sebuah gerbang hitam masif dengan ukiran inisial R yang berlapis kuningan. Baru saja Wisnu melangkah turun, dua pria tegap berseragam safari gelap dengan alat komunikasi di telinga langsung menghadangnya. Mereka adalah tim keamanan kediaman Dirgantara yang dipimpin oleh Bara, seorang kepala keamanan bertubuh tegap dengan tatapan mata sedingin es. Bara adalah mantan personel militer yang disewa khusus oleh Rama untuk memastikan tidak ada satupun hama dari masa lalu Najwa yang bisa mendekat. Berhenti di sana. Ini properti pribadi. Anda tidak punya urusan di sini, ujar Bara dengan suara berat yang mengintimidasi. Saya mencari istri saya, Najwa. Saya tahu dia ada di dalam, teriak Wisnu, mencoba memberanikan diri meski nyalinya menciut melihat otot-otot lengan Bara. Bu Santi ikut turun, mencoba menggunakan gaya bicaranya yang biasa ia gunakan untuk menindas orang. Dengar ya, Pak Penjaga, saya ini mertuanya. Berani-beraninya kalian menyembunyikan menantu saya di rumah laki-laki lain. Ini penculikan. Ini perzinahan. Bara hanya menatap mereka dengan sebelah alis terangkat, seolah sedang melihat dua serangga yang mengganggu. Ibu, saya sarankan Anda pergi sebelum saya memanggil patroli polisi. Pemilik rumah ini tidak mengenal Anda. Tiba-tiba, gerbang elektrik itu bergeser terbuka tanpa suara. Sebuah mobil SUV mewah berwarna putih mutiara meluncur pelan keluar dari dalam halaman yang luas. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang karena terhalang oleh mobil tua Wisnu. Jantung Wisnu seolah berhenti berdetak. Kaca jendela belakang mobil tersebut perlahan turun. Di sana, duduk Najwa. Namun, itu bukan Najwa yang ia kenal. Bukan Najwa dengan daster kusam dan wajah penuh peluh karena memasak. Najwa mengenakan tunik sutra berwarna krem yang sangat anggun. Wajahnya dipoles riasan tipis namun berkelas, dan rambutnya tertutup hijab pashmina yang tersampir sempurna. Di sampingnya duduk Rama, yang menatap ke depan dengan rahang mengeras. Seolah-olah keberadaan Wisnu di sana hanyalah noda kecil di pemandangan indahnya. Najwa menatap keluar jendela. Matanya bertemu dengan mata Wisnu. Untuk sesaat, Najwa merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Kenangan tentang meja makan yang dingin, tuduhan selingkuh, dan rasa sakit saat diusir di tengah hujan menyerbu masuk. Namun, saat ia melirik ke arah Bu Santi yang kini ternganga melihat kemewahan yang melingkupi Najwa, sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Rasa iba yang tadi sempat ia rasakan saat mengirim pesan rahasia, seketika lenyap digantikan oleh realitas bahwa orang-orang ini hanya datang saat mereka butuh. Najwa. Wisnu memanggil lirih. Kakinya melangkah maju namun segera ditahan oleh Bara. Najwa, maafkan aku. Aku sudah tahu semuanya. Mila sudah kuusir. Tolong, pulanglah. Bu Santi, yang tadi berteriak-teriak, kini mendadak mengubah raut wajahnya menjadi memelas. Najwa, sayang, ibu hilaf. Ibu hanya ingin melindungimu. Ayo pulang, nak. Kasihan kandunganmu kalau di rumah orang lain begini. Najwa tidak turun dari mobil. Ia tetap duduk di posisinya yang tinggi, menatap mereka dari balik kenyamanan kabin mobil yang kedap suara. Ia menekan tombol komunikasi untuk berbicara ke arah luar. Mas Wisnu, Ibu. Suara Najwa terdengar tenang, hampir tanpa emosi. Rumahku adalah tempat di mana aku dihargai. Dan tempat itu bukan lagi di rumah kalian. Pengadilan yang akan menyelesaikan sisa urusan kita. Rama melirik adiknya. Ada kilat kebanggaan di matanya melihat ketegasan Najwa. Rama kemudian menatap Wisnu. Sebuah tatapan yang membuat Wisnu merasa sangat kerdil. Bara, panggil Rama dingin. Singkirkan mobil rongsokan ini dari jalan saya. Dan jika mereka masih berani menginjakan kaki di radius 1 kilometer dari gerbang ini, serahkan bukti utang-utang mereka ke pihak berwajib atas tuduhan penipuan investasi. Wisnu terpaku. Utang? Penipuan investasi? Ia teringat beberapa berkas yang pernah ia tanda tangani di bawah tekanan ibunya untuk menutupi kerugian perusahaan. Ternyata Rama sudah memegang itu semua. Jalan, Pak. Perintah Rama pada sopirnya. Mobil mewah itu melaju perlahan,
melewati Wisnu dan Bu Santi yang berdiri mematung di pinggir jalan. Debu dari ban mobil itu mengenai wajah Bu Santi, sebuah simbol penghinaan yang sangat nyata. Wisnu melihat bayangan Najwa yang semakin menjauh melalui kaca belakang. Ia baru menyadari bahwa jarak di antara mereka kini bukan lagi soal kilometer, melainkan soal kasta dan martabat yang sudah ia hancurkan sendiri. Di dalam mobil, Najwa memejamkan mata rapat-rapat. Tangannya mencengkeram sabuk pengaman. Meski ia tampak berwibawa di luar, batinnya terguncang hebat. Ia baru saja melihat suaminya dipermalukan seperti pengemis di depannya. Ada rasa puas yang pahit, namun juga ketakutan baru. Ia tahu Bu Santi tidak akan menyerah begitu saja. Orang seperti mertuanya akan menjadi jauh lebih berbahaya saat merasa terpojok. Kau melakukannya dengan baik, Najwa, gumam Rama sambil menggenggam tangan adiknya. Tapi ini belum berakhir, kan Kak? Bisik Najwa. Najwa benar. Saat ia melirik ponselnya, sebuah notifikasi masuk dari nomor tidak dikenal, nomor Mila. Sebuah foto lampiran yang memperlihatkan dokumen medis lama Najwa yang seharusnya bersifat rahasia. Mila masih memegang satu kartu as yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Dirgantara jika Najwa tidak menuruti keinginannya. Najwa mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak memberitahu Rama tentang ancaman Mila ini. Ia berniat menghadapi Mila sendirian untuk memastikan rahasia masa lalunya tidak merusak karir kakaknya yang sedang di puncak. Ia mulai menyusun rencana untuk keluar dari Menshan secara diam-diam tengah malam nanti, tanpa menyadari bahwa Bara diperintahkan untuk tidak melepaskan pandangan darinya sedetik pun. Malam yang seharusnya menjadi penutup tirai bagi Wisnu dan Bu Santi justru berubah menjadi panggung penghinaan yang paling traumatis. Mobil SUV mewah putih mutiara itu tidak jadi melaju pergi. Atas isyarat tajam dari Rama, sopir menginjak rem secara mendadak. Rama tidak ingin sekadar melewati sampah ini. Ia ingin memastikan mereka benar-benar hancur di bawah kaki adiknya sebelum mereka dilemparkan kembali ke selokan. Pintu mobil terbuka perlahan. Najwa turun dengan gerakan yang tenang. Meski di dalam dadanya, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Setiap langkahnya di atas aspal dingin itu terasa berat oleh beban memori. Di belakangnya, Rama turun dengan aura yang mencekam. Tangannya memberi kode pada Bara dan tim keamanan untuk membentuk perimeter tertutup. Tidak akan ada yang lolos malam ini. Najwa. Wisnu merayap maju. Ia tidak lagi peduli pada harga dirinya yang sudah tercabik. Di depan kemegahan Menshan dan kekuasaan Rama yang tampak tak terbatas, Wisnu merasa seperti semut yang siap diinjak. Najwa, demi anak kita, demi janin yang ada di rahimmu, aku mohon, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tertutup amarah karena fitnah itu. Wisnu menjatuhkan lututnya ke aspal. Suara benturan lututnya dengan jalanan yang keras terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ia bersujud, menyentuh ujung sepatu Najwa dengan dahi yang berkeringat dingin. Aku suamimu. Naj, tolong, beri aku kesempatan sekali saja. Najwa menatap ubun-ubun suaminya. Pemandangan ini seharusnya memberinya rasa puas yang luar biasa. Pria yang dulu mengusirnya di tengah hujan, yang membiarkannya mengerang kesakitan karena kontraksi, kini bersujud di kakinya. Namun, yang Najwa rasakan hanyalah kekosongan yang menyesakkan. Rasa cintanya tidak lantas berubah menjadi benci yang membara, melainkan menjadi rasa hambar yang jauh lebih menyakitkan. Kau memohon demi anak ini, Mas? Suara Najwa bergetar, namun bukan karena sedih. Di mana anak ini dalam pikiranmu saat kau membanting pintu di depan mukaku malam itu? Di mana anak ini saat kau lebih percaya pada editan foto murahan daripada pengabdianku selama 2 tahun? Bu Santi, yang masih berdiri mematung dengan wajah kaku, mencoba mengintervensi dengan sisa-sisa kesombongannya. Sudahlah, Najwa. Wisnu sudah bersujud. Jangan jadi wanita pendendam. Ingat, kami ini keluargamu. Kau tidak malu dilihat tetangga kaya-kayamu ini jika suamimu mengemis begini? Rama melangkah maju, memotong kalimat Bu Santi dengan tawa pendek yang terdengar sangat berbahaya. Keluarga? Ibu Santi, sepertinya Anda belum paham posisi Anda saat ini. Rama memberikan kode pada Hendra yang baru saja keluar dari gerbang membawa sebuah map dokumen hitam. Hendra, bacakan apa yang sudah kita siapkan untuk mereka. Hendra melangkah maju, membuka map itu dengan gerakan mekanis yang menakutkan. Pertama, laporan kepolisian atas tindakan penelantaran istri sah dalam kondisi hamil tua yang membahayakan nyawa janin. Kedua,
Gugatan pencemaran nama baik dengan bukti digital orisinal yang melibatkan Anda, Ibu Santi, dan Saudari Mila. Dan yang ketiga. Hendra menjeda sejenak, menatap Bu Santi dengan tajam. Bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan melalui tanda tangan palsu Wisnu untuk kepentingan pribadi Anda. Ancaman hukumannya? Total minimal 15 tahun penjara. Wajah Bu Santi mendadak pucat pasi. Seluruh keberaniannya rontok seketika. Ia tahu persis tentang dokumen-dokumen keuangan yang ia manipulasi di belakang Wisnu. Jika Rama benar-benar menindaklanjuti ini, ia tidak akan pernah menghirup udara bebas lagi di masa tuanya. Tidak, jangan. Bu Santi gemetar. Ia menatap ke arah Bara yang berdiri tegap dengan borgol yang menggantung di sabuknya. Ketakutan akan jeruji besi mengalahkan segala ego yang ia miliki selama ini. Dengan tubuh yang bergetar hebat, wanita tua yang selama ini menjadi momok bagi hidup Najwa itu perlahan-lahan menekuk lututnya. Ia bersujud di samping anaknya. Kepalanya tertunduk dalam ke tanah yang kotor. Najwa, maafkan ibu. Ibu salah. Ibu yang menghasut Wisnu. Tolong, jangan penjarakan ibu. Kasihan Wisnu. Dia tidak tahu apa-apa soal uang itu. Najwa menarik kakinya mundur. Merasa jijik melihat sandiwara yang kini dilakukan karena ketakutan. Bukan karena penyesalan. Ia menatap dua orang yang dulu menguasai dunianya kini meringkuk seperti pesakitan di halaman rumah kakaknya. Tekanan emosional di dadanya meningkat hingga ia merasa sulit bernapas. Kemenangan ini terasa begitu pahit. Kak Rama, cukup, bisik Najwa. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahan melihat ini. Suruh mereka pergi. Mereka harus menandatangani surat pernyataan pengakuan dosa mereka terlebih dahulu, Najwa. Supaya mereka tidak bisa lagi menyentuhmu atau anakmu secara hukum, tegas Rama. Wisnu mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan debu aspal. Naj, kalau kau mau aku pergi, aku akan pergi. Tapi tolong, jangan benci anak kita karena kesalahanku. Aku mencintaimu, Naj. Mencintai. Najwa tersenyum getir. Air matanya akhirnya jatuh. Kau mencintai ego dan ibumu lebih dari kau mencintaiku. Mas, sekarang, pergilah. Tanda tangani apa yang diminta Kak Rama. Lalu jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Setelah penandatanganan dokumen yang dilakukan dalam suasana penuh penghinaan itu, Wisnu dan Bu Santi dipaksa pergi oleh Bara. Mobil tua mereka menderu menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di depan Menshan. Rama merangkul bahu Najwa, mencoba menenangkannya. Sudah selesai, Dad. Mereka sudah hancur. Namun, Najwa tahu ini belum selesai. Di dalam sakunya, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan dari Mila yang tadi sempat ia abaikan kini muncul kembali dengan teks yang lebih mengancam. Kau pikir dengan membuat Wisnu dan Bude bersujud, kau menang? Aku punya salinan rekaman medis dari klinik aborsi ilegal 10 tahun lalu atas namamu, Najwa. Apa kata kakak konglomeratmu jika tahu adiknya punya masa lalu sebusuk itu? Temui aku di alamat ini dalam 1 jam. Atau foto ini kusebar ke semua rekan bisnis Rama. Jantung Najwa seolah berhenti. Rahasia masa lalu yang paling kelam, yang bahkan tidak diketahui oleh Rama, kini berada di tangan Mila yang sedang kalap karena kehilangan segalanya. Jika Rama tahu, Najwa yakin kakaknya akan kecewa dan mungkin akan membuangnya juga seperti yang dilakukan Wisnu. Najwa menatap punggung Rama yang berjalan menuju pintu masuk. Ia harus mengambil keputusan besar. Alih-alih masuk ke dalam rumah, Najwa berpura-pura ingin berjalan-jalan sebentar di taman depan untuk menenangkan diri. Namun, saat penjaga lengah, ia menyelinap menuju pintu samping dan memesan taksi daring dengan tangan gemetar. Ia harus menemui Mila. Ia harus menghentikan wanita itu sebelum rahasia yang ia kubur dalam-dalam menghancurkan satu-satunya pelindung yang ia miliki sekarang. Najwa tahu ia sedang mempertaruhkan nyawanya dan bayi di kandungannya dengan menemui Mila sendirian di tempat terpencil. Namun ketakutan akan kehilangan kasih sayang Rama jauh lebih besar daripada rasa takutnya akan kematian. Langkah kaki Najwa terhenti tepat di gerbang samping Menshan. Pesan ancaman dari Mila tentang masa lalu kelam 10 tahun lalu masih berkedip di layar ponselnya. Namun kali ini, getaran di tangannya bukan lagi karena ketakutan. Najwa menoleh ke arah jendela lantai atas di mana bayangan Rama terlihat.